Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu dari kesibukannya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menyampaikan SOP dan ketentuan pada talk show kali ini, yakni yang pertama, peserta seminar diharapkan untuk memasuki room selambat-lambatnya 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan untuk senantiasa menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Ketiga, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung guna memastikan acara berjalan dengan lancar. Keempat, peserta seminar dapat menyalakan kamera dan diharapkan untuk menggunakan virtual background. Kelima, peserta boleh mengajukan pertanyaan kepada pemateri dengan cara mengetik Q pada kolom chat dan menyampaikannya apabila telah diizinkan oleh moderator, atau peserta dapat memberikan pertanyaan pada link bit.ly/Q&A-SPK2. 6. Peserta tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan yang menyinggung dan juga berbau sara. Ketujuh, peserta boleh menjawab langsung pertanyaan yang dilemparkan oleh pemateri dengan mengaktifkan mikrofon atau mengetik jawabannya pada kolom chat. Sebelum membuka acara, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, seminar perkembangan komunitas merupakan acara dari Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas yang bertujuan untuk memberikan ilmu dan best practice kepada masa kampus, khususnya yang bergerak dalam komunitas. Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas melakukan peninjauan terhadap komunitas yang ada di lingkungan atau lingkup kampus Institut Teknologi Bandung yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di masa pandemi saat ini. Melihat peninjauan yang telah dilakukan terhadap komunitas yang ada, permasalahan tidak tercapainya tujuan dari kegiatan menjadi masalah utama. Selain itu, ada beberapa komunitas yang sulit beradaptasi pada masa pandemi seperti saat ini, sehingga komunitas tersebut menjadi vakum atau tidak berjalan untuk sementara waktu. Padahal, satu kegiatan dalam organisasi merupakan satu parameter keberhasilan dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami dari Kementerian Pergerakan Internal Komunitas menghadirkan narasumber yang sudah hatam nih dengan tentang masalah strategi manajemen dan human resource management. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Umar Al-Faruqi. Sebentar ya teman-teman, mungkin Kak Umarnya masih ada gangguan. Mungkin kepada teman-teman bisa, kalau yang bisa on cam dan memakai virtual background. Baik teman-teman, ini Kak Umarnya udah ada. Tidak lain dan tidak bukan tadi Kak Umar Al-Faruqi ya, udah ahli dalam Human Resource Management. Halo Kak Umar.
Mungkin, halo Kak Umar, mic-nya tidak terdengar Kak. Iya, nggak masuk Kak Umar. Halo, halo. Nah, tadi salah pilih mic-nya. Oke, apakah Ya, suara kedengaran? halo. Udah Kak, udah kedengeran. Mm-mm. Gimana nih Oke. Kak kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah, baik. Udah, Alhamdulillah. udah muncul Oke, Kak. cek. Sudah ya. Udah, Tapi aku belum udah. pasang virtual background. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Nggak apa lah Oh, ya. iya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, Oke. karena ini kan mau mulai ya. Dan kalau misalnya di awal tuh biasanya teman-teman masih pada cantik dan ganteng. Kalau itu kita boleh dokumentasi dulu ya, teman-teman. Yang mau on cam silahkan on cam. Boleh dipakai juga virtual background-nya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Halo teman-teman, kalau mau jam kita tunggu ya dari 10 detik dari sekarang. Terima kasih. Yuk teman-teman on cam. Tadi aku sambil ganti virtual background ya. Boleh, boleh Kak. Oke, masih ditunggu ya teman-teman. Oke, mungkin aku hitung dari sekarang ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Eh, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Oke, makasih Saski. Makasih juga teman-teman yang udah bersedia untuk on cam pada malam hari ini. Baik, kayaknya Kak, ini teman-teman udah nggak sabar nih Kak untuk mendengar sharing materi dari Kak Umar yang sesi pertama yaitu tentang strategic management in pandemic era. Kepada Kak Umar dipersilahkan. Oke, sip. Terima kasih banyak, Nadila. Iya, Oke, kita mulai ya. Ini suaraku kedengaran jelas. Oke, sip. Kita share screen dulu. Sebentar. Share screen. Bentar, kita slideshow dulu ya. Oke. Oke, next. Oke, sebentar teman-teman. Kita share screen dulu. Oke, mohon infonya ya kalau misalnya sudah masuk. Harusnya udah ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di seminar perkembangan komunitas. Di sini kita akan diskusi ya tentang bagaimana ngebangun gitu ya lembaga atau komunitas yang resilient gitu. Dengan apa? Dengan ada dua yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama adalah manajemen strategis dan juga manajemen SDM ya, sumber daya manusia. Nah, dan kayaknya aku udah berkali-kali tentang ini dan nggak pernah bosan sharing tentang ini karena emang sepenting itu gitu ya. Mau peran teman-teman dimanapun di organisasi, kedua hal ini itu penting. Kenapa? Kalau misal teman-teman di sini adalah stakeholder gitu ya, teman-teman adalah kahim, adalah ketua bidang atau ketua divisi atau
leader di timnya masing-masing gitu ya. Nah, ini keduanya penting gitu. Keduanya penting kenapa? Karena yang pertama adalah ketika kita ngeplan gitu ya, ketika kita ngerancang suatu rencana-rencana selama satu kepengurusan gitu ya, dan bagaimana kita mau eksekusinya, kita pasti nanti melibatkan poin penting orang. Nah, mohon maaf ya teman-teman agak pilek sedikit. Nah, jadi kita melibatkan poin penting orang gitu ya. Nah, ketika kita melibatkan orang, maka ada hal-hal yang perlu kita consider tentunya gitu. Baik ketika kita pertama mengonsep gitu ya, bukan materi sih, mengonsep program-program yang mau kita lakukan gitu, dan akhirnya kita develop gitu. Dan nanti kita bisa lihat apa sih perbedaannya antara yang sebelumnya ketika kita sebelum pandemi sama sekarang setelah pandemi. Nah, sebenarnya kiranya teman-teman juga sudah terbiasa gitu ya dengan kondisi pandemi seperti sekarang gitu ya. Tapi aku nanti akan berikan tips-tips dan nanti mungkin kita lebih banyak eksplor ditanya jauh juga bagaimana cara nge-manage tim, nge-manage lembaga, nge-manage organisasi dalam konteks online seperti ini. Karena apakah sekarang ya aku udah nggak dulu kan masih ini ya, masih sempat juga seperti teman-teman dulu aktif di HME. Nah, sekarang apakah tetap ada yang aku manage? Tetap ada tentunya dan di konteks online seperti ini. Oke, sebelum mulai kenalin dulu teman-teman, nama aku Umar. Kalau dulu di ITB aku elektro angkatan 2015 ya. Dulu aku juga aktif kalau di lembaga KM ITB ya mungkin HME ITB dan beberapa unit lah gitu. Dan sekarang aku lagi handle banyak di Alpha Training dan ada beberapa bisnis juga yang sedang aku handle. Oke, nah aku sering bahas juga ini di podcast aku cerita pembelajar. Terakhir sudah episode 91. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut ya tentang pengembangan SDM, tentang manajemen orang, tentang bagaimana kita bisa bikin organisasi yang produktif gitu ya, teman-teman bisa cari lebih lanjut nanti di sini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, yuk kita mulai di part pertama yaitu strategic management gitu ya. Nah, di sini aku ingin mengingatkan teman-teman buat menyiapkan hati, menyiapkan pikiran gitu ya, menyiapkan catatan gitu supaya apa yang teman-teman dari hari ini gitu ya, bukan hanya ya datang sambil lalu aja. Artinya bukan hanya datang dapetin pengetahuan tapi lepas gitu. Kenapa? Karena nggak bisa diterapkan gitu. Jadi kalau kita belajar kita harus ada input, proses, output. Memang outputnya habis ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak segera mungkin ngeproses, apa yang terjadi? Dia hilang. Ya, apa yang terjadi? Dia akan hilang. Jadi aku sarankan buat teman-teman yang ikut di sini semuanya. Sini ada banyak yang join ya. Oke, teman-teman bisa siapkan catatan dan nantinya itu akan jadi panduan teman-teman untuk di organisasi masing-masing. Nah, kita mulai dari strategic management gitu ya. Di sini aku mau asumsikan teman-teman di sini seenggaknya pasti memegang peranan penting di lembaga masing-masing gitu ya. Entah itu sebagai leader atau calon leader. Nah, yang menarik adalah antara operational versus strategic ini masih seringkali jadi blur ya, masih seringkali blur. Maksudnya apa blur? Maksudnya kita seringkali ngehandle hal-hal yang operasional gitu ya, padahal ada hal yang lebih tinggi, hal-hal yang strategik. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat akrab dengan yang namanya diagram proses ya. Diagram proses adalah input, proses, output. Nah, tapi ada satu lagi yang kurang sebenarnya dari diagram proses, yaitu adalah outcome. Oke, input, proses, output. Input, proses, output. Itu kita semua tahu. Nah, tapi sebenarnya setelah output itu ada outcome ya. Hasil yang kita peroleh apakah itu mencapai objektif kita atau enggak, tujuan organisasi kita atau enggak. Nah, kalau enggak mencapai outcome, ya sayang aja gitu karena hasilnya hanya output. Oke, mari kita ambil contoh gitu ya. Dulu aku juga sering mengalami gitu. Misalnya kita punya suatu broker dan akhirnya broker itu punya parameter keberhasilan. Ya, let's say parameter keberhasilannya misalnya yang hadir broker ini 10 orang, 20 orang, sekian orang. Apakah itu output? Betul. Ya itu pasti output. Karena sebelumnya belum ada menjadi ada kan. Nah, tapi apakah itu outcome? Belum tentu. Nah, apa ini outcome? Outcome ini adalah hasil yang memengaruhi yang inline dengan apa yang menjadi objektif organisasi kita. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kita sebagai seorang leader gitu ya, yang memegang posisi-posisi strategis di organisasi, kita tidak boleh hanya berfokus pada output tetapi kalau bisa outcome gitu. Nah, di bagian yang kiri itu adalah operational level, ya. Yang bikin prokernya, gitu ya, yang menjalankannya harusnya bukan teman-teman yang udah level strategik lagi, gitu. Karena kalau misalnya kita pusing mikirin teknis, akhirnya kita jadi nggak ada waktu mikirin strategis. Itu yang sering terjadi. Kita pusing mikirin teknis, akhirnya kita skip dari hal yang strategis. Akhirnya value chain-nya nggak berjalan ya. By the way, value chain itu adalah bagaimana nilainya terhantarkan terus, ya. Jadi kalau secara bisnis gitu ya dari ujung ke ujung hulu hilirnya. Nah mungkin kalau di sini penyampaian informasinya gitu ya dari apa yang diinginkan leader gitu ya dalam hal ini misalnya ring zero gitu misalnya kahimnya
kemudian turun ke Menko-nya gitu ya. Kalau di aku by the way di HME nyebutnya kita bukan Kabid atau Kadif gitu ya, tapi Presiden Himpunan Menko Menteri. Nah, jadi dari Menko sampai Menteri sampai staf itu nanti selaras. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan strategic management gitu. Jadi dengan pola strategis. Jadi kita berfokus ke hal-hal yang strategis outcome. Kenapa? Karena operational level itu mudah, ya. Itu nggak bisa dibilang mudah sih sebenarnya. Ya ada kesulitannya, tapi strategik ini yang lebih utama. Nah, kalau kita nggak tahu outcome yang mau kita kejar, akhirnya apakah proker kita nggak jalan? Tetap jalan. Tapi proker kita menghasilkan output bukan outcome. Ya. Nah, ini aku agak cepat gitu ya karena banyak bahan kita. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyakan. By the way, teman-teman, kalau misalnya kepikiran pertanyaan sekarang, boleh dicatat dulu atau tulis di chat gitu ya, supaya nanti bisa dibacakan, supaya pertanyaannya nggak hilang. Oke, let's continue gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya goals. Ini aku skip aja. Nah, jadi biasanya seperti ini ya. Biasanya strategic management itu ada hierarkinya. Nah, hierarkinya bisa beda-beda di setiap organisasi gitu ya, tapi menurut aku dulu di organisasi aku seperti ini dan it works. Nah, jadi dimulai dari misi visi dari paling atas gitu ya, dari ring nolnya seperti apa, mau mengarahkannya biasa ring nolnya dalam hal ini adalah presiden himpunan biasanya ya. Tadinya kalau aku ambil konteks himpunan teman-teman, tapi kalau yang unit berarti ketua unit ya. Nah, kemudian nanti kita menurunkan jadi mission objektif dan indikator gitu ya. Kayaknya kalau sekarang sudah sangat populer gitu ya OKR, KPI gitu ya. Dan ketika aku ngobrol-ngobrol sama beberapa stakeholder di ITB ya udah hal yang terbiasa gitu ya. Kalau buat aku waktu itu mungkin metode KPI aja bahkan masih baru pada waktu itu. Nah, tapi aku menggunakan pada waktu itu. Jadi memang agak sulit ya karena transisi lah istilahnya gitu ya dari sebelum-sebelumnya yang kita berbasiskan hanya parameter keberhasilan broker dan di zaman aku kita shifting. By the way, yang setelah aku gitu ya, BPP setelah aku gitu, itu bilang, oh ya BP angkatan Bang Umar, Bang Febrian gitu ya, angkatan 15, itu memang benar-benar rapi gitu ya. Kenapa? Karena kita menggunakan prinsip KPI atau OKR tadi. Ya. Nanti aku akan jelaskan bedanya apa di akhir. Nah, tapi the point is, apa poin utamanya? Poin utamanya adalah bagaimana kita benar-benar mengukur hal yang penting. Ya, akhirnya strategi manajemen itu adalah kita merencanakan di awal untuk kita tahu apa yang utama. Ya, jadi kita harus menjaga hal yang utama gitu ya. Ada quotes yang menarik sebentar. Ada quotes yang menarik nih. Dari Stephen Covey ya. The main thing is to keep the main. Nggak kelihatan ya? Taruh virtual background. Oke, ini the main thing. The main thing is to keep the main thing is the main thing. Jadi intinya gini lah. Intinya kalau misalnya kita mau mengutamakan sesuatu ya kita harus menjaga hal yang utama itu tetap utama. Jadi hal yang paling penting adalah menjaga hal yang paling penting tetap yang paling penting. Nah, yang paling penting ini apa? Yang paling penting ini yang mau kita kejar kan. Anehnya seringkali justru kita bikin dulu program kerja, kita bikin dulu fungsi kerjanya, baru kita bikin parameternya. Terakhir, kita ukur parameternya dan itu kita bilang parameter ketercapaian visi misi kita. Nggak make sense, coy. Dan itu banyak terjadi. Ya. Mungkin teman-teman boleh tulis juga di kolom chat yang sama yang seperti itu juga, yang menghitung ketercapaian ketercapaian organisasi gitu ya berdasarkan ketercapaian proker dan fungsi kerja. Coba mungkin teman-teman boleh tuliskan di chat ya, teman-teman seperti apa cara mengukur ketercapaian gitu ya. Ini kan termasuk strategic management juga tentunya. Jadi teman-teman boleh sambil tulis di chat ya. Oke, aku lanjutkan. Nah, jadi misalnya gini, misalnya ada suatu goal yang mau kita capai gitu ya. Teman-teman bisa melihat nggak sih kejanggalannya? Ada goal yang mau kita capai, ada objektif yang mau kita raih gitu. Terus kita turunkan, ya kan? Jadi program kerja, fungsi kerja gitu kan. By the way, aku biasanya nyebutnya ada program kerja, fungsi kerja itu beda ya. Nah, tapi anggaplah ada banyak project-project gitu ya. Nah, terakhir kita mengukur ketercapaian ini. Bukan ketercapaian ini. Dan kita mengasumsikan ketercapaian ini udah tinggal dijumlahkan rata-rata. Bagaimana mungkin bisa seperti itu gitu. Jadi itu adalah approach yang pada waktu itu di yang 2015 gitu kan. Oke bos, kita yang benar nih strategic manajemennya gitu kan. Walaupun aku bukan kahimnya pada waktu itu gitu ya, aku sebagai Menko HR waktu itu, Menko SDA. Oke bos, kita yang benar gitu. Kita
terapkan strategic manajemen yang benar, kita terapkan prinsip KPI dan seterusnya gitu ya. Akhirnya memang perlu perubahan gitu ya, dan kalau misalnya kita mau berani, kita merasa kita benar, ya udah gas aja. Jadi teman-teman coba bayangkan, ini kalau anak ITB jago-jago biasa matematikanya ya. Misalnya aku sebagai seorang Menko gitu ya, atau menteri deh. Terus aku punya 5 program kerja. Oke. 5 program kerja. Nah, 5 program kerjaku ini ternyata ketercapaiannya 70%, 75%, 80%, 85%, 90%. 70, 75, 80, 85, 90. Asumsi bobot sama, berarti harusnya ketercapaianku berapa? Rata-ratanya kan 80. Ya. Nah, tapi it doesn't work that way gitu. Bukan kayak gitu. Itu mungkin approach yang lama yang aku sarankan tidak seperti itu. Karena harusnya aku nggak ngukur program kerja dan fungsi kerjaku. Apakah program kerja dan fungsi kerja tidak perlu diukur? Perlu. Itu perlu diukur. Tapi beda caranya dengan mengukur goal tadi. Ya. Dengan contoh seperti tadi, 70, 75, 80, 85, 90, mungkin aja ketercapaianku 60%. Mungkin juga ketercapaianku 90%. Kenapa? Karena standar ukurannya itu beda, metriknya beda. Dan itu ada beberapa indikator, kalau di aku ada sekian belas pada waktu itu, yang indikator berikut menjadi landasan untuk mengukur aku berhasilnya berapa. Nah, teman-teman mungkin mengira gitu kan, itu kan nanti aja pas LPJ tinggal mengukur. Enggak. Karena itu goal yang kita raih gitu. Jadi fokus aku adalah apa? Fokus aku sebagai di bidang strategik, bukan ngide-ngide proker lagi, bukan mikirin ekspor lagi, tapi aku mikirin gimana supaya indikator-indikatornya bisa tercapai dengan baik. Akhirnya mungkin ada perubahan proker di tengah jalan, nggak masalah. Kita agile aja kan. Ada perubahan strategi di tengah jalan, nggak masalah juga. Bahkan mungkin kita bisa menambah atau mengurangi proker yang sudah ada. Itulah bagaimana peran kita sebagai leader untuk menentukan hal tersebut. Tapi harus apa? Kita harus tahu objektifnya di awal apa. Nah, inilah peran ring 1 gitu ya. Menentukan misi dari Kemenkor kita apa, objektif dan indikatornya. Dan bahkan sampai sekarang mission statement-nya aku pasti masih ingat karena simple gitu ya, mewadahi pembuatan anggota HMITB, nanti diturunkan menjadi beberapa objektif-objektif dan indikatornya. Oke? Nah, nanti dari sini yang ring 2, menteri-menteriku ya udah kita mau bikin proker apa, fungsi kerja apa gitu ya. Nanti mereka konsep, gini. Bahkan mungkin stafnya bisa. Gitu. Maka kalau misalnya aku bisa ngulang lagi, kalau menurutku nggak masalah kalau musyawarah kerja itu jumlah program kerja dan fungsi kerja ditawarkan 0. Nggak masalah. Jadi proker fungsi kerja nggak ada sama sekali ketika musyawarah kerja. Nggak masalah menurutku. Asalkan kita punya objektif yang jelas. Nah, objektif ini bisa dibuat dengan berbagai proker-proker sepanjang jalan, tergantung. Kita nanti melihat ada perubahan segala macam. Nah, contoh, misalnya kita ingin objektif yang jelas ya, objektif yang jelas. Ini mungkin kalau teman-teman yang udah akrab dengan sistem OKR udah paham ya. Objektif yang jelas misalnya, kita pengen banget gitu ya, misalnya contoh aku anak HM ya, anak HM pengen banget bisa ngoprek ya. Ngoprek itu simpelnya adalah bikin alat, bikin produk, bikin hardware atau software gitu ya, berdasarkan keilmuan keelektroan misalnya gitu. Nah, jadi dari situ nanti bisa muncul program kerja, fungsi kerja. Oke? Nah, kalau misalnya kita di awal, perhatikan perbedaannya ya. Ini approach pertama. Ini yang bagian ini aja aku bisa panjang banget bahasnya sebenarnya. Nah, approach pertama. Approach pertama, kita list program kerja dan fungsi kerja yang saya bikin. Oke, kalau gitu kita akan bikin pelatihan, ya. Kita akan seminar gitu ya. Misalnya seminar, kemudian ada workshop atau pelatihan, kemudian kita ada bikin perlombaan internal, misalnya gitu. Oke. Nah, jadi nih, proker, bener kan? Oke. Nah, setelah itu ini dibuat parameternya. Ya toh? Dan bahkan biasanya yang buat parameternya adalah kadifnya itu sendiri dan seringkali dibuat parameter gampang supaya tercapai 100% itu mudah. What the hell gitu kan? Maksudnya ketika LPJ aku bodo amat gitu. Wah, parameter 100%, 90%, tapi gampang gitu. Yang hadir workshop ya cuma 10, 15. Maksudnya tidak ada hal yang kita kejar sama sekali gitu loh. Yang penting akhirnya jalan program. Apalagi ketika pandemi seperti ini gitu. Nah, tadi muncul ya. Tadi ada 3 hal gitu ya. 3 hal. Nah, masalahnya adalah ketika misalnya kita ditempa oleh suatu hal kondisi tertentu gitu atau terjadi masalah tertentu, ini bisa jadi gak relevan lagi atau bahkan gak mungkin dilakukan. Contohnya kondisi pandemi. Banyak hal-hal proker-proker yang direncanakan awalnya jadi gak mungkin. Kenapa? Karena kita berfokus ke proker, bukan ke objektif yang dari awal. Ya, tadi objektif awalnya apa? Kita pengen sekian anak HM bisa ngoprek. Nah,
Ini biasanya dibuat sama kadifnya parameter, dibuat parameter indikator. Terus ini diukur. Biasanya yang paling gampang jumlah kehadiran. Lebih advance sedikit ada parameter dari kepuasan survei yang disebarkan setelah itu gitu ya. Ini nggak masalah, bagus mengukur itu. Tapi harusnya bukan ini yang menjadi standar untuk kita berhasil atau enggak. Nah, ketika kita change betul-betul gitu ya, bahkan di Muker kita ini belum ada, nggak masalah. Yang penting kita benar-benar fokus untuk oke, anak HMI bisa ngoprek. Oke, nice dari sini. Nah, kemudian dari situ approach-nya kita ganti. Oke, targetnya ini. Indikatornya apa-apa aja. Bisa seperti apa gitu ya. Sepaham apa mungkin dan seterusnya. Muncullah indikator-indikator. Nah, baru sepanjang jalan boleh jadi kadifnya atau anggota divisinya ngide, oh kita bikin proker ini, kita bikin proker ini. Jangan-jangan tengah jalan ada event besar gitu ya. Oke, kita ganti aja, kita shutdown aja dari yang udah ada, kita ganti plan. Gitu. Kenapa ini strong? Coba bayangkan kita punya objektif yang jelas gitu ya. Misalnya kita, emang harus ke profesion? Nggak harus. Emang harus HR? Nggak harus. Kita ambil contoh intrakampus. Ya, intrakampus. Misalnya kita sebagai leader gitu ya, kita sebagai ketua bidang eksternal misalnya, kita bilang aja, gue pingin di tahun ini kita benar-benar berjejaring, punya hubungan yang baik dengan banyak himpunan. Oke? Itu objektifnya. Key results-nya misalnya berapa? Key results-nya misalnya 20 himpunan, 30 himpunan. Contoh. Nah, kemudian nanti dari situ bisa di breakdown ya. Tentu breakdown-nya teman-teman paham ya breakdown. Nah, tentu bisa breakdown. Nanti tiba-tiba bisa muncul aja di pertengahan gitu ya. Mungkin prokernya yang awalnya kunjungan-kunjungan mungkin bisa berubah. Jadi misalnya konferensi zona tengah misalnya gitu ya. Kalau di ITB gitu ada zona tengah kalau di aku ya waktu itu. Atau mungkin ternyata kita bisa bikin kompetisi antar himpunan berbasis teknologi gitu ya. Tapi ya hanya menunjukkan satu orang gitu ya. Atau mungkin webinar bareng, maksudnya banyak hal-hal yang bisa di-create dari itu. Tiba-tiba ada yang ide bikin program lomba gitu ya, yang setiap orang mewakili himpunan beda-beda, terus kita mewakili ITB, maksudnya banyak sekali possibility yang bisa kita bikin. Dan kita hanya set objektif di awal aja. Ya. Nah, itulah tadi yang aku bilang kita berfokus pada yang namanya outcome, kemudian terakhir output ya. Gitu. Nah, gimana contohnya gitu ya? Ini contoh, ini yang aku pakai ya. Ini salah, ini bukan 2018, 2019 ya, Kemenkuan internal. Oke, nah ini contohnya ada misi objektif, tapi aku pakai contoh yang aku aja. Ya, KPI itu apa gitu ya? KPI itu adalah standar ukur yang menunjukkan gitu ya seberapa efektif suatu organisasi itu mencapai key business objektifnya gitu ya. Jadi dia mengukur measurement dari performance gitu ya, mengukur measurement dari performance. Oke, nah kemudian dia harus ada critical indicators gitu ya. Kenapa ada selalu kata-kata key? Ya, kalau di KPI apa? Key performance indicator ya. Ada key yang kuncinya, yang utama aja. Kemudian kalau di OKR objective and key results, key ada kata-kata key, kunci. Nah, maka aneh sekali kalau suatu proker aja wah bisa banyak tuh parameternya A, B, C, D, F, G gitu ya. Kalau memang semua penting ya nggak masalah. Tapi seringkali banyak yang nggak penting. Ya nggak? Banyak yang wah harus terdeliver tepat waktu, harus ya maksudnya kalau bahkan proker itu batal gimana? Berarti langsung drop banget dong persentasi keberhasilan kita. Masa kayak gitu? Nggak make sense gitu ya. Jadi kita harus punya key performance ini. Jadi kita boleh aja create proker baru, modifikasi proker, nggak sesuai dengan musyawarah kerja gitu. Jadi kalau istilah aku ngulang lagi, aku musyawarah kerja aku, kalau istilah kahim ya, kalau musyawarah kerja aku nggak akan ada proker di situ, objektif yang sangat jelas aja. Oke. Oh ini ada tentang OKR. Panitia boleh DM aku apa? Boleh private chat nggak? Aku jadinya sampai jam berapa sih satu ini? Takut kelewatan. Oke. Jadi ini apa langsung aja? Ya intinya kalau objective key results gitu ya. Jadi ini strategi dalam strategi manajemen ini semakin populer memang dia jadi lebih kolaboratif, transparan. Jadi teman-teman bisa baca lah ya dan setiap tingkatan itu bisa ada OKR-nya dan harus ada key results gitu ya, objektif yang benar-benar dicapai. Nah ini contohnya. Jadi ini misalnya ya, misal aku adalah Menko Karya gitu ya. Kita gantilah jangan HMM lagi apa ya. Misalnya aku Menko Karya HMM. Nah, dan HMM nggak di sini. Oke, misalnya aku jadi Menko Karya HMM.
Aku udah dilantik gitu kan. Sip. Oke. Dari sekian objektifnya contoh hanya satu ya, tapi aku berikan contoh satu aja. Oke, gue pengen bikin platform baru tahun ini. Ya kan? Misalnya itu keinginan, nggak masalah. Ini nggak masalah. Oke, apa itu? Inkubator kreasi, inkubator karya misalnya. Dan kita akan menjadi inkubator karya terbaik di kampus. Kita bukan scale-nya nggak hanya HMM, kita bikin scale-nya 1 KMTB. Oke. Targetnya gini, key results-nya. Aku bilang gitu ya sama Menko itu Kabit, terus sama Kadif-Kadifnya. Oke, aku bilang sama Kadif-Kadifnya atau bahkan staff-staffnya. Oke, aku pengen akhir Oktober kita ada 100 karya. Gila nggak? Nggak masalah, gila gitu loh. Kita definisikan ya karyanya seperti apa gitu ya. Jadi nggak bisa ya diakali hal-hal yang receh ini termasuk karya nggak. Tapi kita benar-benar definisikan. Oke. Yang kedua, gue pikir seenggaknya ada 4 kegiatan gitu ya. Itu workshop, training, seminar tuh bebas apapun. Oke. Connect dengan 2 komunitas relevan. Gitu ya, atau organisasi relevan, atau perusahaan gitu ya. Terus misalnya increase social media followers gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti cara-caranya itu belakangan justru kebalik gitu ya. Proker-prokernya itu kebalik belakangan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya organisasi kita menjadi organisasi yang kreatif. Tim kita menjadi tim yang kreatif. Kenapa? Nanti kadifnya mikir, gimana aku bikin 100 karya ini? Gitu kan? Anggota divisinya, ya bantu gue mikir. Gimana coba? Akhirnya muncul ide-ide. Ya. Nah, proker-proker itu sayang sekali kalau misalnya kita, jadi kita benar-benar monitor, kita lead gitu kan, kita manage orang gitu, kita manage organisasi kita. Terus nanti ada yang ide, kita bikin aja kalau gitu. Supaya kita bisa bikin 100 karya di Oktober gitu kan, kita bikin kompetisi karya. Nah, kompetisi karyanya kita ajak himpunan-himpunan lain yang berkaitan gitu ya. Terus kita bikin besar-besaran. Tuh. Artinya apa? Artinya mungkin hanya dengan 1 proker saja 50 karya udah tercipta. Benar nggak? Nah, nanti dia tinggal accomplish 20 lagi misalnya gitu. Atau mungkin strateginya, ini lagi semangat-semangatnya nih, kita bikin grup mentoring. Nge-mentor orang-orang yang pengen benar-benar create something. Bisa juga. Akhirnya apa? Tugasnya menjadi apa? Mencari mentor, bikin sistem mentoring. Bisa juga pelatihan. Dan ternyata pelatihan ini bisa nge-trigger key result 1 dan 2 sekaligus. Kita bikin pelatihan, ter-accomplish hal itu, entah itu seri, ada beberapa pelatihan sekaligus, atau event besar, tapi itu memantik orang-orang buat akhirnya berkarya. Atau abis pelatihan itu ada PR-nya, maksudnya itu bisa banyak sekali possibility yang memungkinkan. Gitu. Dan ternyata, karyanya ini kita publish nih di inkubator karya HMM. Supaya apa? Supaya orang melihat, wah beneran HMM kembali lagi, hidup lagi bengkelnya, hidup lagi karyanya, dan seterusnya. That's the example. Gitu. Jadi agak terbalik memang gitu ya dengan bagaimana yang kita pahami sekarang, ya muncul proker, akhirnya prokernya diukur. Oke. Nah, ada contoh nggak ya sini? Ini aku skip aja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya boleh. Oke, di sini langsung aja. Ini contohku pada waktu itu ya. Jadi aku breakdown dari misi, mau ada pengen anggota HMTB ya, dan ada objektif aku ada 6 pada waktu itu, dan ini terbagi ke kementerian aku ada 2 pada waktu itu, HRT sama HRM, dan di HR kita indikatornya waktu itu 11. Seingatku ada penambahan beberapa indikator lagi, tapi aku lupa. Tapi kurang lebih gitu. Nah, jadi yang aku ukur apa? Yang aku ukur adalah 11 ini gitu ya. Yang aku ukur adalah si indikator-indikatornya. Si 11 indikator inilah yang aku dari awal kursus sampai ke akhir kepengurusan gitu ya. Mau program berubah boleh. Mau ada yang dihilangin nggak masalah. Raport misalnya awalnya kita rencana 4 kali 1 urusan diganti jadi 2 nggak masalah. Ya akhirnya ini tercapai atau enggak kan gitu. Nah, memang aku masih belajar juga pada waktu itu gitu. Jadi harapan aku teman-teman nggak mengulangi kesalahan serupa. Ini apa ya? Ini diagram RSDM. Jadi ini sebenarnya dipetakan dengan jelas tentunya gitu. Jadi kalau seandainya, Mar selama jadi Menko HR kerjaan lu ngapain gitu ya? Kalau lu cuma butuh 1 kalimat, jawaban gua mewadahi pengembangan anggota HMTB. Kalau lu butuh snapshotnya nih, gua kasih nih, jeder nih diagram ini yang gua kerjain. Kalau lu butuh lebih panjang lagi, yuk kita ngobrol. Nah, gitu simpelnya gitu lah. Jadi ini adalah snapshot ya menggambarkan ada keterhubungannya ya, tujuan-tujuan objektif yang dicapai. Tapi aku mau jelaskan ini. Oke. Lanjut lagi. Aduh,
di menit lagi. Oke. Nah, terakhir aku langsung kasih aja contoh. Ini yang aku gunakan ketika di HME. Ini real yang aku gunakan caranya kayak gini. Oke, jadi contoh. Misal aku ambil contohnya di himpunannya BP-nya cuma ada satu tim aja ya. Misalnya himpunannya BP-nya cuma ada satu tim aja. Dan kemudian ini langsung dari kahimnya ke timnya mungkin berlima, berenam gitu ya, nggak masalah. Nah, langsung, misalnya targetnya adalah kita pingin beberapa objektif gitu ya, kita pingin beberapa objektif gitu ya. Nah, misalnya partisipasi gitu ya, dan seterusnya. Dan akhirnya masing-masing di breakdown jadi berapa key results. Tapi untuk contoh ini aku hanya menggunakan 3 key result saja. Yang pertama jumlah partisipasi, tentu di partisipasi harus didefinisikan. Misalnya sekali datang proker itu dianggap sekali partisipasi. Tentu kita punya metode rekap gitu ya. Kalau kita sebenarnya juga sebelum pandemi juga udah terbiasa digitalisasi gitu ya, pakai sistem absen Excel kayak gitu. Dan kemudian yang kedua adalah riset keilmuan. Bisa dipublikasikan, kita bisa define juga 0% itu di mana, misal 20% sudah studi literatur, kemudian 40% sudah misalnya udah jadi prototype, 60% misalnya produknya udah jadi, 80% udah selesai diujikan, 100% sudah dipublish misalnya gitu. Jadi kita definisikan tahap-tahapnya. Misalnya kita bisa ukur IP juga, jadi misalnya peningkatan akademik meningkat. Misalnya sekarang 300 gitu ya, nambah 8% jadi 324. Tapi kita harus tahu dari mana source-nya, kita harus dapat datanya. Oke. Nah, nanti prokernya mau kayak gimana terserah lu gitu, terserah gitu. Silakan pikirin gitu. Nah, ini contohnya. Aku pakai ini ya, pulpen ya. Oke. Nah, ini kalau salah ada yang salah kemarin hitungannya. Tapi oke lah, kita lanjut. Nah, misalnya partisipasi gitu ya. Kita lihat dulu sekarang di mana. Ini jadi kita bikin scale 1/10. Nah, 1/10 ini kita ambil poin initial sama poin target. Jadi teman-teman jangan heran kalau ketika keputusan aku, ketercapaian Kemenkon aku bisa jadi di atas 100%. Ayo loh. Bisa jadi 120%, bisa jadi 150%, dan bisa juga minus. Bisa juga ketercapaiannya minus 5%, itu bisa juga loh. Kenapa? Ya itu karena aku bukan ketercapaian broker gitu, tapi benar kan metode KPI seperti ini. Ini bisa digeser nggak usah, aku berikan contoh yang aku aja. Misalnya partisipasi tanya, tahun lalu, Bang, tahun lalu berapa partisipasi kita? Dari absen bisa dilihat nggak? Minta absennya dong. Oh ya, oh 300 orang. Gua mau tahun ini jadi 500 orang. Mantap. Gitu ya. Oke, ini biar angka gampang aja. Terus kita bikin regresi linear aja, aku yakin teman paham. Anggap himpunan aku maksimal 572 orang pada waktu itu. Jadi nggak bisa 600. Kemudian riset tanya Menko karya tahun lalu. Kita udah punya riset belum sih? Oh, udah ada, tapi cuma masih sampai studi literatur. Oh ya, boleh. Minta dong filenya. Oke, nice. 20% nggak bisa mundur lagi berarti kan. Nah, targetnya 100%. Gitu. Akademik gitu ya, misalnya kita bisa TU. Bu TU boleh minta nggak data akademik anak HME berapa rata-ratanya? Oh 300 mas, oke. Gue pengen jadi 324. Contoh ini contoh aja ya. Baru regresi linear gitu ya. Oke. Nah setelah jadi totalnya 10 level kan. Ini yang paling umum. Jadi kalau 10 level kali 100 ribu gitu ya. Nah kemudian kita cek gitu ya. Udah satu semester kepengurusan nih. Oh partisipasinya berapa? Coba minta dong MSDM datanya, kalkulasikan semua anggota unik yang hadir di program berapa. Siap bos, lapor 402. Oke, tulis 402. Berarti dia berada di level 6 kan? Berarti level 6. Ini biar gampang aja ngitungnya. Nah, kalian riset gitu ya. Berapa dari mana? Wah, mantap nih progres riset kita ya selama 1 semester ini udah berhasil breakdown gitu ya. Sampai selesai produknya dan diujikan. Tinggal nyusun publish-nya aja. Oke, berarti di mana itu sekitar 85% lah. Oke. Berarti di level 7, kurang lebih gitu. Nah, kemudian akademik gimana? Tanya lagi ke TU, udah 1 semester kan. Bu, kalau semester ini berapa rata-ratanya? Oh, mantap, 324, naik nih. Biasanya nggak segini, misalnya gitu. Berarti, wah, oh tadi 335, sorry ya, 335. Berarti kalau 335 overachieve ya, overachieve. Berarti di atas 8, 9. Jadi kalau sudah di atas ini semua, berarti ketercapaiannya di atas 100%, kurang lebih gitu. Terus nih weight-nya ini harusnya total 100 ya, harus total 100 gitu ya. Berarti 100 kali 10 1000 nanti ya. Berarti di sini 400 ya. 4 kali 100 ini 8 kali 100 800. Ini kita kalikan 6 kali 4 5 gitu ya, 70. Nah, total. Nah, ini total berapa? Nah, ini yang kayaknya kemarin salah itu. Ini 705 kan? Nah, ini 705. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah delta ini gitu ya, berarti di bawahnya 800 dikurang 400.
atasnya 705 gitu ya. 705 dikurang 400. Nah, kemarin ini salah itu 605, jadi ya sekian lah, sekian persen hasil. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, artinya apa? Artinya apa? Mau prokernya apapun, mau prokernya banyak bagus gitu ya, tapi mungkin yang sedikit datang ya nggak menjawab gitu. Karena kita key resultnya memang jumlah gitu. Nah, mau yang datang dikit, mau yang datang banyak dalam riset nggak masalah. Karena goalnya apa? Goalnya memang dari objektif risetnya bisa dipublish. Gitu. Nah, misalnya ini juga gitu. Nggak make sense gitu kan kalau misalnya tutorial yang datang 100 orang pun gitu ya, tutorial angkatan gitu ya, cuma anak-anaknya nggak pinter, nggak lulus ya sama aja gitu kan. Karena goal kita misalnya contohnya IP, ini contoh aja teman-teman ya supaya mudah dipaham. Kurang lebih gitu. Jadi ini salah satu contoh yang aku gunakan pada waktu itu supaya mudah gitu ya untuk nge-breakdown strategi manajemen ya. Lagi manajemen, by the way, manajemen kan perannya ada 4 ya teman-teman ya. Kalau ada yang udah ngambil matkul manajemen harusnya tahu ya, planning, organizing gitu ya, actuating atau leading sama controlling. Nah, itu tadi dari awal gitu ya bagian tentang plan-nya. Nah, plan-nya dari mana? Dari kita punya dulu gitu ya. Ini kalau aku bisanya plan-nya ini bentuknya, kemudian kita organize-nya itu dengan organize orang-orangnya, dan akhirnya nanti terakhir kita kontrol dengan kita rekap seperti ini. Ya, nanti organize-nya aku akan lebih banyak bahas di bagian kedua, bagaimana kita mengelola SDM-nya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak karena kita bagi jadi 2 sesi. Itu aja buat part pertama. Silahkan jika ada yang mau ditanya. Wah, keren banget Kak Umar, insightful banget. Jadi teman-teman tadi benar kata Kak Umar ya, kita tidak boleh hanya berfokus pada outcome, dan juga kita harus tentukan nih key result-nya mau kayak apa, mau dari partisipan atau ketercapaian yang lain. Mungkin dari teman-teman ada yang mau langsung bertanya, boleh Sikat, langsung on cam sama on mic. Iya Kak? langsung sikat. Siapa yang mau nanya? Iya, boleh langsung teman-teman. Bisa lewat chat atau bisa lewat langsung on cam sama on mic. On mic juga nggak apa-apa langsung. Mumpung ada ahlinya nih, teman-teman kalau mau tanya. Takutnya soalnya agak susah ketemu Kak Umarnya. Mumpung sekarang ada Kak Umar nih, ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan. Ya boleh Kak Salim. Halo, suaranya sudah terdengar belum? Halo, Sudah halo Kak. Salim. Halo. Halo Kak Umar, selamat malam semuanya. Perkenalkan Salim dari HMPP Padra. Saya tertarik dengan materi tentang bagaimana menentukan sebuah objektif itu dalam mencapai sesuatu. Oke. Tapi dan apa ya, menurut aku sendiri merasakan itu kan kebetulan untuk sekarang kan aku jadi ketua himpunan di situ. Nah, kendala yang aku temukan dulu itu saat menentukan target itu, ternyata aku sendiri pun masih belum paham banget gitu. Jadinya mau mencoba menentukan sebuah objektif misalkan tentang OKR ini, tapi nggak ngerti cara nuruninnya, nggak ngerti cara apanya. Makanya itu aku nggak menerapkan itu karena aku sendiri pun belum ngerti, apalagi aku harus ngajarin teman aku gitu, atau istilahnya kabit dan kadif aku gitu. Alhasil ya udah seadanya aja, yang penting tetap terukur kayak tadi misal partisipasi atau adanya feedback dari massa. Jadi kira-kira menurut Kak Umar apa solusi atau saran yang menurut Kak Umar itu baik gitu untuk dilakukan di himpunan aku, khususnya yang mungkin belum mengetahui gitu tentang ini atau masih awam gitu Pak. Oke, thank you Salim. Salim ini berarti kahim yang baru beres atau baru akan naik? Baru mau beres Kak. Baru beres. Oke, berarti mungkin banyak yang bisa diterapkan buat angkatan selanjutnya ya. Nah, menarik sekali ya. Jadi kalau misal sederhananya gini ya, jawaban simpelnya adalah kalau misalnya kita belum ngerti, ya belajar. Gitu, sesimpelnya gitu. Dan aku pun juga sama gitu. Maksudnya siapa Umar gitu ketika awal-awal gitu kan. Bahkan yang ngajarin Kahim sama Ring 1 di angkatan aku itu bukan angkatan sebelumnya, ya aku aja. Mau nggak kita bikin kayak gini? Kalau mau gue bikin nih materinya, gue ajarin gitu. Dan di situ pun aku juga boleh belajar, enggak Mbak?
Ya no problem gitu, belajar sama-sama gitu. Dan ya aku juga background-nya elektro gitu. Apa yang diharapkan bukan anak SBM yang belajar manajemen atau teknik industri gitu. Jadi ya tapi learn gitu, tapi belajar gitu ya. Aku cari tahu, aku pelajari, dan sistemnya kayaknya lumayan dipakai di HMS saya sekarang. Jadi aku ajak temanku kayak gini caranya, gini. Oke nggak pakai cara ini gitu. Jadi aku ajak belajar. Nah, yang menarik adalah sistem OKR ini adalah ya KPI atau OKR terserah ya nyebutnya apa. Sistem ini sebenarnya sistem yang gampang ya, bukan sistem yang susah untuk diterapkan. Cara berhitung tadi aku udah coba simulasikan gitu ya, dan ini bebas mau dimodifikasi seperti apapun, fine, carilah yang cocok gitu ya. Akhirnya nggak ada yang cara yang benar atau cara yang salah gitu ya, tapi adalah cara yang cocok atau tidak cocok ke organisasi kita masing-masing. Eksperimen itu perlu. Nah, tapi caranya adalah simpelnya gini aja. Simpelnya, apa yang perlu capai? Udah gitu aja. Dia tinggal tanyakan 2 pertanyaan aja. Dari mana contohnya? Nah, jadi apa yang mau kita capai gitu. Jadi kita misalnya sebagai kahim gitu ya, apa yang mau kita capai? Nanti kita turunkan jadi objektif dan key results gitu. Yang mau kita capai A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, kemudian key results-nya ada A1, A2, A3, A4 gitu ya, B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Caranya coba gini. Objektif itu adalah coba anggap suatu state. Ya, state. Kita jadi apa? Gitu ya. Kita mencapai apa? Kita jadi apa? Oke? Key results itu adalah yang menggambarkan bahwasanya kita udah di situ. Oke? Dan cara breakdown-nya gimana? Caranya diskusi aja gitu, brainstorm aja bareng teman-teman yang lain. Gitu. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain mungkin ini beda gitu. Kalau menurutku, ini menggambarkan aku berhasil jadi inkubator terbaik di kampus. Karena menurutku belum ada yang bisa sejago ini gitu. Menurutku. Menurut yang lain belum tentu. Tapi apakah menjadi masalah? Nggak masalah gitu. Ya nanti ketika rakor kuartal gitu ya, 3 bulan sekali misalnya, ini nggak benar nih results-nya, ganti ya, ayo ganti, nggak masalah. Gitu. Jadi jangan terlalu dipusingkan gitu ya, ini bukan tools manajemen yang sulit gitu ya. Dan aku paham banget banyak lah tools manajemen yang kompleks lah, istilah-istilahnya aneh-aneh gitu. Enggak, ini simple banget gitu. Jadi intinya, lo pengen apa, dan apa yang menunjukkan lo ada di sana. Oke? Lu pengen apa, dan apa yang menunjukkan lu udah ada di sana. Jadi simpelnya gitu. Nah, nanti OKR ini bisa ada di level organisasi, bisa juga departemen, bahkan bisa individu. Ya. Nah, kalau misalnya emang merasa udah jago gitu ya, kita boleh sampai individu, tapi kalau masih agak susah gitu ya, kalau menurutku sampai level departemen aja. Gitu. Jadi pelan-pelan lah, kita pelan-pelan gitu. Nah, tapi tolong perhatikan satu hal yang menarik. Ini bukan perubahan yang evolusioner. Tapi kalau misalnya menerapkan ini perubahan yang revolusioner. Beda ya evolusi sama revolusi gitu kan. Evolusi adalah perubahan yang lambat gitu ya, tapi pasti. Atau istilahnya Kaizen gitu, continuous improvement. Ini lebih ke radical improvement gitu. Karena ya orang-orang heran gitu kan kalau misalnya oke kita muker, prokernya apa? Nggak ada. Ayo loh, bingung tuh orang-orang pasti. Masa itu muncul tanda tanya besar tuh. Lah, apa-apaan nih Kahim gitu kan biasanya gitu. Gitu. Dan aku juga pernah mencoba gitu. Aku juga dulu pas coba nyalurkan diri gitu ya. Umar bawa misi dulu baru visi. Lah, apaan misi dulu baru visi? Orang bingung kan? Nah, tapi ya aku nggak bahas itu secara detail di sini gitu. Tapi nggak masalah gitu. Asalkan kita mau bereksperimen, kita mau coba, no problem. Gitu Salim. Semoga terjawab. Silakan kalau ada tanggapan. Mau menanggapi kah boleh? Boleh, silakan. Berarti untuk kira-kira kan biasanya kita ya semua himpunan kan atau unit ada muker gitu kan. Berarti Betul. hal yang dicantumkan di muker itu kalau misalkan ingin menggunakan tools ini berarti cuma ada objektif sama key result-nya kan Kak. Jadi nggak ada bentuk konkret dari langkah itu kan kayak misalkan proker atau apapun. Begitu kan Kak? Kalau saran aku gitu. Oh, iya. Yeah. Bahkan mungkin di muker itu kita bisa nanya, oke, lu pada ada saran proker apa? Kita mungkin bisa nanya ke masa gitu untuk mencapai ini, itu boleh juga. Oke? Oke Kak, tapi satu lagi boleh nggak Kak? Oh, tanya moderator boleh, tuh, boleh atau enggaknya? Boleh, Kalau aku boleh-boleh aja. Boleh Kak.
satu lagi. Terakhir deh. Iya. Izin ya teman-teman semua sama Kak Umar. Berarti ini kan menurut aku dan himpunanku juga ini bisa jadi merupakan sebuah hal yang revolusioner, benar kata Kak Umar. Ya. Dan pasti nanti akan terheran-heran mungkin ya kalau nanti Cakahimnya itu membawa hal yang seperti ini. Gimana caranya supaya hal ini itu bisa maksud dan tujuan Cakahim misalkan membuat hal ini itu orang-orang juga paham gitu. Maksudnya hal singkatnya tuh paham gitu. Jadi kayak kenapa nggak ada proker, kenapa nggak ada punker, kenapa cuman abstrak aja secara umum tapi nanti digambarkan ketika saat berjalan. Itu bagaimana meyakinkan masa yang sebelumnya tuh udah template aja gitu, ada proker, ada ini gitu. Gimana Kak? Yang pertama pahami apa yang lo omongin. Kalau cuma, wah ini tools keren, tools bagus, ayo kita pakai ini. Wah itu aku sering banget nemukan yang kayak gitu. Nggak bisa gitu coy, sumpah. Banyak banget yang gitu. Oh ya, tools bagus untuk secara organisasi gitu ya. Apa, 7S McKinsey atau misalnya banyak lah gitu. Dan aku akhirnya ya tertawa saja gitu melihatnya dengan wah kita pakai work breakdown structure gitu. Tapi lu nggak tahu apa yang lu omongin dan lu berani ngomong itu di masa. Jadi jangan kayak itu. Pertama pahami apa yang kita omongin gitu. Dan kalau misalnya kita nggak mau menerapkan itu ya nggak usah terapkan gitu. Jangan karena tools yang keren gitu. Nggak ada tools yang keren, tools yang work atau nggak work gitu. Nah kemudian yang kedua adalah yang pertama pastikan kita paham ya. Yang pertama kita paham. Yang kedua pastikan tim inti kita paham. Jangan cuma Kahimnya pede doang gitu ya. Muker ngomong ke masa gitu ya. Tapi tidak memastikan menko-menkonya paham gitu ya. Atau kalau di himpunan kabit-kabitnya paham, kadip-kadipnya paham. Yang kedua gitu. Dan yang ketiga adalah ya pinter-pinter cara ngomong. Itu nggak ada cara lain, pinter-pinter cara ngomong. Dan kita harus benar-benar menyampaikan. Nggak cukup di muker, kita kasih ini. Gue jelasin kenapa gue kayak ini, video 2 jam. Lu tonton dulu sebelum muker. Ayo loh, bisa semua banyak cara-cara untuk menyampaikannya gitu loh. Jadi kita bisa jelaskan gitu. Atau mungkin kalau kita mau shifting yang pelan-pelan, oke, kita kepikiran proker yang mungkin untuk dilakukan adalah ABCDE gitu ya. Tapi kita bisa shifting, kita jelaskan gitu. Itu banyaklah alternatif yang bisa kita lakukan gitu. Jadi intinya 3 itu, dan yang pertama itu benar-benar penting. Jangan sampai kita cuma main jargon aja. Sekarang kita organisasi yang agile gitu, atau kita menggunakan metode Scrum, Sprint, tapi nggak paham dengan apa yang diomongin, ya buat apa gitu. Gitu sih kurang lebih. Gimana Kak Salim, apakah ada tanggapan lagi? Cukup banget, makasih Mo dan Kak Umar atas jawaban Mantap. dan insight. Salam buat teman-teman Fadra. Semangat terus. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Salim atas pertanyaannya, dan terima kasih Kak Umar atas jawabannya. Kayaknya nih udah pada gak sabar nih Kak buat yang sesi kedua tentang HR Management. Boleh sekarang di-share Kak materinya. Sip, mantap. Kita lanjut. Silakan. Kalau yang ini kasih tahu lagi ya sampai jam berapa supaya gua nggak bablas. Iya Kak, siap. Speednya dikontrol. Nah, kalau di YouTube ini speednya 1,5 kali. Agak cepat dikit ya karena banyak. Oke. Nah, aku biasanya kalau ngisi tentang HRM atau tentang human resource, biasanya aku selalu mulai dari foto ini karena ya tidak bisa dipungkiri aku belajar banyak lah dari tim ini. Jadi tim HR aku pada waktu itu ada Farhad, ada Raihan, ada Abdis, dan kita benar-benar belajar banyak gitu. Dan itu yang membuat aku akhirnya kecemplung terus gitu ya. Ya banyak pikir sih akhirnya gitu ya. Dari semester 1 pertama kali aku di Gamais pada waktu itu gitu, magang gitu istilahnya, di kaderisasi, terus kaderisasi lagi, terus di MST kaderisasi, terus PSDM, ya akhirnya itu terus gitu ya. Jadi materi metode itu makanan sehari-hari lah memang dulu ya. Atau kalau apa lagi kompetensi taksonomi Bloom segala macam itu udah makanan sehari-hari lah gitu waktu itu. Jadi memang aku belajar banyak pada saat itu. Nah, yang menariknya adalah ini yang tadi aku bahas ya. Nah, kita sama-sama merancang ini. Kita sama-sama merancang strategic planning Kemenkoan HRM ITB gitu ya, 2018. Dan pada waktu itu jadi kita punya ini ya, 3 tahun lalu kita punya mewadahi pembuatan anggota. Benar-benar kita ingat sekali gitu ya, mewadahi pembuatan anggota gitu ya, karena simple aja, karena kita pengen shifting paradigm, kita bukan membuat anggota secara langsung, tapi kita membuat wadah-wadah pengembangan gitu ya. Kita create
wadah-wadah itu. Nah, oke. Nah, jadi ini ya kan yang kita create gitu ya. Nah, jadi aku akan mulai dari sini gitu ya. Ketika kita mau membuat suatu perencanaan terkait pengelolaan SDM gitu ya. Dan teman-teman, ini tidak hanya dibutuhkan oleh Kemenkuan, HR saja atau PSDM saja tuh. Ini saudara bidang ya. Kalau aku anggap Kemenkuan, anggap teman-teman translate itu jadi bidang ya, karena di HME kita nyebutnya Menko Menteri. Nah, jadi bukan hanya Kemenkuan PSDA aja yang penting, tapi semuanya penting. Karena apa? Karena semuanya bakal manage orang. Tidak semuanya bakal manage orang. Bias di sekolah human resource, jadi aku bikin sekolah human resource. Aku mulai di day pertamanya itu dengan kita harus paham bahwa human as resource gitu ya. Nah, kita bukan mengkapitalisasi orang gitu, tapi kita betul-betul memahami orang sebagai sumber daya. Gitu. Karena kita mau mencapai organisasi yang produktif gitu ya. Organisasi yang produktif itu harus memenuhi 2 kaidah, efektif dan efisien. Ya, teman-teman mungkin udah paham betul ya bedanya apa. Efektif tujuan tercapai, artinya bukan hanya menghasilkan output tapi juga outcome, dan efisien kita hemat secara sumber daya ya, secara resource. Resource itu bisa apa aja? Bisa uang, bisa waktu, bisa energi, bisa orang gitu ya. Jadi kita mau mengelola orang dengan baik juga. Dan aku sering banget dengar gitu ya, Bang, di organisasi gue orangnya hilang-hilangan, gitu kan? Atau orangnya dikit. Itu kita seringkali melihat itu sebagai suatu problem gitu ya, sebagai suatu masalah gitu. Kalau aku justru melihatnya sebagai suatu peluang gitu. Kalau orangnya dikit, ya lebih enak justru sebenarnya manage-nya gitu. Aku lebih prefer orang yang dikit tapi yang bisa di-manage dengan baik daripada orang yang banyak tapi sulit manage-nya gitu. Jadi aku kurang setuju lah kalau satu divisi atau satu kementerian tuh isinya mungkin berapa? 15 orang gitu. Hanya supaya semua berpartisipasi. Gak akan, men. Serius, gak akan. Mau gimana lu satu angkatan lu masukin BP supaya semua berpartisipasi, semuanya belajar, gak mungkin. Gitu. Semua orang punya fokus masing-masing gitu. Jadi ya cari yang mau aja kalau menurutku gitu ya. Tapi Bang diwajibin di ADRT, ganti ADRT-nya gitu. Maksudnya toh ADRT ya punya kita juga gitu loh. Bukan undang-undang negara gitu. Jadi itu penting sekali gitu. Karena kita harus paham gitu. Semua orang ya perlu kita kembangkan juga potensinya. Dan aku belajar banyak dari salah satu menteriku, Abdis, itu bagaimana kita mengelola SDM gitu ya. Bagaimana kita manage orang yang bagus gitu. Dan mungkin kalau secara TND ya, training and development, aku udah terbiasa nge-handle itu. Tapi kalau secara mengelola SDM gitu ya, jadi manajer langsung gitu, itu aku banyak banget belajar dari dia pada waktu itu. Nah, sebenarnya ada 7 fungsi ya, 7 fungsi human resource. Ini aku bahas detail di sekolah human resource aku. Jadi ada ya pasti kalau HR nggak mungkin. Ini aku berani jamin, nggak mungkin lepas dari 7 fungsi ini. Aku berani jamin, gitu ya. Fungsi human resource pasti dari recruitment, onboarding, training, people and culture, mentoring, assessment dan benefit, gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut, gitu ya, ini nanti kan PDF-nya aku kasih juga ya. Jadi di sini bisa dilihat apa yang mau tonton pelajaran lebih lanjut. Jadi di sekolah human resource ini seperti online course gitu bentukannya, dan di situ aku bahas tentang rekrutmen seperti apa, onboarding, training and development, culture, mentoring dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau tanya lebih lanjut, jadi teman-teman dulu aja, Bang, aku mau tanya tentang apa sih sebenarnya job description itu sebenarnya gimana bikin yang benar gitu ya tuh, atau gimana cara kita bedain orientation sama onboarding dalam OSJUR konteksnya seperti jadi teman-teman boleh. Oke ya, ini sekilas saja. Nah, yang kita bahas hari ini apa? Yang kita bahas hari ini adalah tentang ininya, tentang manajemen orang ya. Manajemen orang itu di mana ya? Manajemen orang itu di 4 ya, di bagian 4 ya, tentang people and culture. Nah, kita akan bahas di sini itu tentang yang ini. Ya, tentu aku nggak akan bisa bahas semuanya ya. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi leader gitu ya, ketika kita sudah menjadi anggota, ini yang harus kita ingat ya. Nah, ini juga bukan dari aku, ini dari menteriku. Gitu ya. It's not about what you're doing, it's about what they are doing. It's not about your performance, it's about their performance. It's not about what you need, it's about what they need. Ketika kita sudah menjadi seorang leader gitu ya, kita harus paham betul gitu ya, itu bukan lagi tentang kita, tapi tentang mereka. Itu bukan lagi tentang performa kita, tapi performa mereka, bukan tentang apa kita butuhkan, tapi yang mereka butuhkan. Itulah kenapa gitu ya, aku masih menyepakati pepatah singkat yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Ketika suatu tim gitu ya, ketika suatu batalion gitu ya, berhasil, maka itu adalah keberhasilan pasukannya, tapi ketika mereka gagal, maka itu adalah kegagalan komandannya.
Jadi the point is kita yang mengambil, yang take responsibility gitu. Dan di pikiran kita ya bukan aku, tapi mereka, kita gitu ya, kita dan anggotanya. Nah, ini aku skip aja. Bentar, nih kayaknya ada yang salah. Oh iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini ada McKinsey Framework gitu ya. Teman-teman aku nggak, oke, aku bahas singkat deh. Jadi poinnya adalah gini, di sini sebenarnya bukan framework yang aneh-aneh, nggak cuma beberapa elemen aja, dan ada hard S sama soft S. Aku bahas singkat ya. Kita seringkali mikirin hard S-nya gitu ya, strategi, struktur, sistem, dan itu bisa selalu kita pikirin gitu ya. Strategi pasti dipikirin, misalnya ngahim gitu ya, pasti ada gitu ya. Visi, terus strategi gimana mencapainya. Ya kalau nggak ada kita nggak bisa gerak kan gitu kan sebenarnya. Terus sistem kerjanya gitu ya, apakah dalam BP atau bagaimana cara satu sama lain bekerja segala macam. Struktur juga gitu ya. Jadi organigramnya seperti apa kita mikirin tuh. Dan ini biasanya akan terus. Tapi kita jarang sekali mikirin gitu ya, apakah kita sudah memimpin tim kita dengan gaya yang tepat. Apakah kita sudah memberikan tim kita skills yang tepat? Gitu ya. Apakah mereka cukup mampu untuk melakukan proyek-proyek yang akan kita jalankan, proker-funker yang akan kita bikin? Atau kita perlu bikin training dulu, kita bikin pengembangan dulu, kita bikin mentoring dulu. Ya kan? Nah, apakah kita sudah mengalokasikan itu ya, penempatkan sesuai yang menjadi potensi mereka atau enggak gitu. Jadi itu kita benar-benar pikirin atau enggak. Nah, tapi aku nggak bahas semua gitu ya. Sebenarnya aku cuma bahkan bahas di yang staff dan style aja sebenarnya kalau hari ini. Ya, aku nggak bahas semua. Oke. Nah, langsung aja. Ini salah ini. Nah, kita langsung aja ke sini teman-teman. Ini menjadi poin utama yang ingin aku bahas. Dan aku nggak ingin bahas ngebut di sini karena aku pernah sekali ngisi aku bahas ngebut terus orang susah memahami. Jadi aku akan bahas dulu. Nah, aku tidak mendiskreditkan penting atau enggak nge-upgrade orang gitu ya, itu penting juga. Tapi di sini aku hanya khusus membahas ini karena menurutku ini yang penting sekali. Ya, terutama dalam konteks pandemi seperti ini, kita kerjanya online, kita harus betul-betul paham karakteristik orang dan cara bekerja orang. Teman-teman mungkin sudah mengetahui berbagai personality type gitu ya. Mungkin yang paling terkenal MBTI, ya kan? 16 personality. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga DISC. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga 4 temperamen, melankolis, koleris, flegmatik, sanguin. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga social style, ada yang tahu enneagram, ada juga yang tahu Big Five Ocean, dan banyak lagi. Nah, tapi itu karakteristik atau kepribadian orang secara umum. Nah, ketika kita mengelola suatu tim dalam organisasi, kalau menurutku yang relevan bukan hanya kepribadian biasa saja. Karena kepribadian itu cocok ketika kita sehari-hari ngobrol sama orang, memahami kepribadian orang itu bagus. Gitu. Tapi ada yang menarik juga, kita perlu paham bagaimana orang itu bekerja. Nah, ini khusus bukan hanya personality tapi job personality. Ya, yang sering dikenal dengan RIASEC atau nanti frameworknya adalah Holland Hexagon. Nah, jadi aku akan jelaskan satu-satu ini. Dan nanti aku minta teman-teman tolong di sini teman-teman perhatikan satu-satu ya. Jadi kita bikin permainan kecil di sini dan nanti tolong teman-teman nanti di kolom chat aku akan minta tulis kira-kira teman-teman adalah orang yang mana. Oke? Clear ya? Jadi teman-teman mohon ini betul-betul diperhatikan. Nanti teman-teman bilang teman-teman kayaknya aku orangnya A deh Kak atau aku orangnya C atau orangnya R gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ini, si Mbak R ini ya. Si Mbak R ini real estate atau ya disebut sebagai doer. Istilah lainnya adalah builder ya. Istilah lainnya builder. Jadi si Mbak S ini adalah orang yang demen kerja, yang senang ngerjain sesuatu. Yang kalau dikasih sesuatu, amunah kerja sesuatu, pasti dikerjain. Ya. Jadi dia adalah orang yang pengen brief detailnya, tugasnya udah detail, gue harus kerjain apa aja. A, B, C, D itu semua harus detail. Jadi dia udah punya arahan untuk melakukan apapun. Ya. Dan kalau dia diberikan kerjaan, beres. Dia bakal bilang ke bosnya gini, bos pokoknya lu kasih kerjaan apa aja gue kerjain. Lu kasih A, gue kerjain. Lu kasih B, gue kerjain. Tapi gue jangan yang konsep-konsep, gue pusing. Kalau gede-gede itu nggak bisa gue, gitu lah. Gitu. Kalau yang handle memimpin tim gitu ya, berhubungan dengan banyak orang nggak bisa gue. Tapi lu kasih kerjaan, gue gawe nih. Nah gitu ya. Tapi lu kerjanya detail gitu ya, jangan lu ngasih yang gamblang-gamblang abstrak gitu. Nah itu adalah si R. Oke, nah jadi si Mbak R ini adalah dia melakukan gitu ya, jadi sangat task oriented, ya sangat task oriented. Nah kemudian ada Bapak ini,
Nah, mungkin teman-teman nih banyak yang relate nih. Investigatif adalah thinker gitu ya. Jadi orang-orang yang senang mikir. Ya, hobinya adalah pisau analisis. Wah, ini ada tools ini di breakdown seperti ini. Wah, dari profil kemudian ke materi kemudian metode gitu ya. Ada alur apa namanya? Alur berpikirnya gitu ya. Ada flowchart-nya gitu. Menggunakan tools ini menganalisa gitu dan sangat detail ya. Dia menganalisa itu benar-benar sangat detail. Jadi dia benar-benar memodelikan gitu ya. Kalau seperti ini terjadi seperti apa? Kalau kita bikin ini apa implikasinya dan seterusnya. Jadi sangat jago menganalisis sesuatu secara detail. Gitu, makanya disebut sebagai thinker. Ya, si I ini investigatif atau thinker. Dia senang nge-search sesuatu, senang analisis, senang nge-breakdown, senang brainstorm. Oke. Nah, terus ada si KKA nih, si KA atau artistik ini, kita sering sebutnya creator, dia adalah orang kreatif tentunya ya, seperti namanya kreatif. Nah, dia adalah orang-orang yang berpikir out of the box. Dan mungkin orang-orang yang tidak terlalu suka dengan peraturan. Ya. Gue senangnya kayak gini ya, gue berekspresi aja bebas, kreatif aja bebas, nggak ada aturan-aturan yang saklek gitu ya. Ya mungkin dia nggak ada alur berpikir bahkan, tapi idenya sering bener gitu ya. Ditanya sama si Bapak I, oh ini bagus idenya, gimana alur berpikirmu? Nggak ada gitu, gue ide aja gitu. Tapi sering idenya juga bagus. Gitu. Jadi orang-orang yang kreatif gitu ya, orang-orang yang senang art juga tentunya, orang-orang yang senang memecahkan permasalahan. Kalau si Bapak I tadi gitu ya, dia memecahkan suatu permasalahan dengan breakdown benar-benar gitu ya, kita analisis. Kalau si A ini biasanya ngide-ngide aja. Oh kayaknya seru nih gini, kayaknya seru nih gini. Jadi senang berekspresi dan tidak mau terpaku pada aturan-aturan tertentu. Oke, kemudian Mbak S nih, sosial atau helper. Nah, dia adalah orang-orang yang alih-alih task oriented, dia adalah people oriented banget. Orang-orang yang kalau nggak ada dia nggak rame. Orang-orang kalau istilahnya introvert sanguin lah istilahnya. Jadi orang-orang yang rame kalau ada dia ngumpul jadi seru gitu ya. Kalau nggak ada dia kayak ada yang kurang gitu. Jadi pusat perhatian biasanya dan senang membantu. Ya dia adalah orang-orang yang lebih mengutamakan dia bisa ngebantu orang gitu dan seringkali mengutamakan pekerjaan orang lain daripada dirinya sendiri. Gitu. Sehingga gitu ya dia adalah orang yang milih kalau misalnya ada anggota yang hilang ya kita fokus pendekatan personal ke anggotanya dulu gitu. Dia pengen timnya tetap solid gitu, lebih utama timnya daripada proyeknya. Kebalikan dari si KKR tadi. Yang lebih utama ya proyeknya harus beres, tugasnya harus kelar. Tapi si KKS ini dia adalah orang yang senang interaksi antar manusianya. Dia join ke suatu tim karena timnya gitu biasanya. Nah, kadang ada si Ibu E nih, si Ibu E atau enterprising atau persuader. Nah, si Ibu E ini adalah yang kita sering sebut sebagai natural leader. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang bervisi besar, orang-orang yang melihatnya jangka panjang, orang-orang yang suka bikin big plan, helikopter view-nya. Ya, jadi big picture-nya. Nah, dia adalah orang yang senang gitu ya untuk nge-lead dan dia biasanya orang-orang yang berapi-api gitu ya. Orang-orang yang berapi-api sehingga si Ibu E ini bisa ngepersuasikan orang lain gitu ya. Bisa mengajak orang, oh yuk kita bikin ini gitu ya. Nah, tapi dia nggak bisa mikirin detail-detailnya. Dia hanya helicopter view aja, big picture-nya aja. Ya udah yang detail-detail tuh Bapak I aja yang ngurus gitu ya. Dia jago lah analisisnya gitu. Jadi kalau oh ya yang penting big picture seperti ini gitu dan dia biasa tampil juga di depan gitu ya, menyemangati orang-orang. Nah, terakhir si Mas C ini ya, Mas C konvensional ini dia adalah organizer gitu. Nah, dia adalah orang yang mungkin kita sebutnya natural manager lah. Jadi dia jago manage orang ya. Dia punya aturan-aturan yang baku gitu ya. Jadi ada standar ada SOP-nya gitu ya. Oh, ada tornya gitu, ada apa yang harus ditempuh gitu. Jadi ada arahannya dan dia jago manage apapun itu. Bisa manage orang, bisa manage keuangan, orangnya rapi gitu ya. Dan dia bisa manage angka dan data juga gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar apa namanya? Organize-nya bagus gitu. Makanya disebut sebagai organizer. Oke, nah kurang lebih itu tadi RIASEC. Kalau saya ada yang bingung boleh tanyakan. Nah, tapi sekarang aku berikan waktu buat teman-teman buat nulis ya. Buat nulis di chat teman-teman kira-kira R atau I atau A atau S atau E atau C. Kalau ragu bikin gini, misalnya kayaknya aku ragu antara R sama I deh, tapi kayaknya lebih ke R. Berarti tulisnya R I gitu ya, atau R garis miring I gitu. Nah, kalau ragu. Tapi
biasanya 2 aja ya, jangan sampai 3 atau 4 bahkan. Gitu. Ataupun kalau 3 mungkin R, I, A gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman boleh tulis R kah, atau S kah, atau C kah. Silakan. Boleh nih teman-teman langsung ditulis di kolom chat aja. Mantap. Wah, ini Udah udah tulis ada nih. Kak, dari Kak Salim itu SR. SR. Terus ada yang S, ada yang CR, Kak. Ada yang E, ada yang IC, RS juga. Pasti variatif, pasti. Yuk lanjut yang belum nulis. Oke. AS. AS, lu menarik. AS ini orang-orang yang menarik biasanya. RS, IS. Steve RS. Oh, Steve orang yang cukup jarang ya. RS cukup jarang. EC. Di atas Oke, juga ada nice. yang RS, Kak Salim, Kak. Oh iya ya saya. Oke, terus S, CR, nice CR. CR nih jago nih. Oke, Wah. EC. Nanti aku jelaskan semuanya habis ini. Hubungan. Ini kan aku masih jelaskan. Nanti ada yang menarik sekali hubungan habis ini. Tapi aku jelaskan habis ini. Yuk, tulis dulu. Yang belum silakan tulis. Ada yang R, O, E. AS. Boleh langsung ditulis ya, teman-teman. IS. Oke, nice. RO. Kok RO? O kan nggak ada O. C kali ya maksudnya. Kayaknya ya C Organizer ya. Kak, kayaknya Oke. Kak. Maksudnya. Oke, IE, nice, IE. Ini cukup IE, jarang. ES. IE cukup jarang juga. ES bagus. Oke. Nah, apa yang menarik dari job personality ini? Job personality menarik karena sebenarnya kita bisa meramal juga anggota-anggota kita itu seperti apa. Coba teman-teman sekarang benar-benar pikirin di dalam bayangan teman-teman, visualisasikan teman-teman atau anggota-anggota di tim masing-masing. Oh, kayaknya si orang ini R nih. Kita udah bisa mulai mikirin. Oh, kayaknya si orang ini S nih. Wah, si Jaka C, fix C banget ya. Nah, kita bisa mulai mikirin. Ya, kenapa? Karena ini cukup mudah. Tapi kalaupun teman-teman mau tes, cari aja Riasek Test ada di internet banyak. Dan teman-teman bisa ini ya, bisa berikan si link kuesioner ke tim teman-teman supaya lebih memahami mereka. Why this is important? Aku akan bahas habis ini. Oke, nice. Thank you teman-teman partisipasinya. Yang masih mau nulis masih boleh tentunya. Tapi aku akan lanjut dulu. Ya, tadi aku udah mention singkat ya bahwa Riasek ini nanti kita buat sebagai whole hexagon. Ya, apa yang whole hexagon? Mungkin teman-teman kalau yang senang terhadap psikometri gitu ya, kita tahu populer sekali ya two factor sumbu-sumbu di psikometri seperti sumbu extraversion gitu ya, membagi introvert extrovert, kemudian sumbu apa lagi ya? Sumbu neurosism gitu ya. Neuroticism, sorry. Nah, itu ada banyak. Tapi aku nggak bahas yang di kanan gitu ya, karena ini agak kompleks kalau aku jelasin satu-satu. Coba fokus ke hexagon yang ada di kiri. Nah, jadi sesuai namanya Riasek, ini anggap muter. Ya. Ini berurutan. RIASEC ini berurutan. Ya, dia berurutan menjadi hexagon seperti ini. Oke. Nah, nanti kecenderungannya itu dengan yang sebelah-sebelahnya. Jadi realistik itu nanti kecenderungan sama investigatif dan konvensional. Jadi RI sama RC itu nanti kecenderungan yang umum gitu ya, karena dekat. Makanya tadi RS itu adalah aku bilang agak jarang gitu ya, karena itu sumbu yang berbeda. Karena R adalah orang yang task based banget, sementara S adalah orang yang people based gitu ya. Nanti kalau misal si C dia lebih ke base-nya data ya, tapi kalau si orang A lebih ke ideas gitu, lebih ke ide gitu. Jadi itu menarik. Nah, nanti aku tutup dengan ini, teamwork design. Ya, kenapa ada teamwork design? Karena nanti kita bisa lihat bakal muncul konflik-konflik itu kalau misalnya berseberangan, biasanya gitu, atau opposite. Ya, contoh kalau misalnya ada konflik gitu ya, project udah mepet deadline, tapi ada anggota yang hilang, nanti seorang R bakal fokus, ya yang penting kita beresin gitu, kita udah targetin di awal, project kita harus beres tepat waktu dong, gitu loh. Kalau si orang S, ya project nomor 2, yang penting kita harus solid bos, gitu loh. Kita kan udah satu tim di sini gitu, sama-sama di sini gitu. Kalau ada yang lain kita tanyain dulu, kita jangan nge-bypass kerjaan dia gitu. Nah, kenapa? Karena opposite. Gitu ya. Jadi ada adjacent, alternate sama opposite. Maka si orang R itu akan lebih mudah bekerja sama dengan orang C dan orang I, tapi tidak dengan orang S. Kurang lebih gitulah sederhananya. Dan teman-teman bisa geser aja ya
heksagonnya. Jadi kalau E mudah ke S dan C tapi tidak mudah ke I, kurang lebih gitu. Jadi nanti ya makanya kenapa bagus sekali gitu ya. Ada manajer yang bagus gitu kan, kemudian manajer yang bagus dikolaborasikan gitu ya dengan R yang bagus, ya itu bagus. Why gitu? Karena adjacent gitu, dan juga hebat, tentu bagus sekali gitu ya, natural manager ditempelin sama natural leader gitu. Nah, sebenarnya yang opposite ini kita bisa bikin jadi collaborate yang bagus gitu ya. Asal kita mengondisikan tim kita dengan baik. Nah, kenapa ini menjadi lebih relevan, penting sekali di konteks pandemi seperti ini? Karena bahkan kita nggak bisa hang out bareng dengan orang-orang yang kita sulit sekali memahami orang-orang seperti apa. Maka ketika ada cara, ya mungkin teman-teman bisa menganggap ini sebagai tools gitu ya, cara untuk memahami orang dengan, ya teman-teman cari aja gitu, Ria Sek C itu orangnya kayak gimana, sama seperti MBTI gitu ya. Ketika kita bisa memahami orang, ya kita bisa memahami anggota-anggota kita bisa bukan hanya berkomunikasi dengan baik, karena itu esensi semua prinsip personality kan, itu termasuk kita dapat benefit itu. Tapi ada satu lagi nih, tapi kita bisa mendesain teamwork kita, work style kita, cara kerja kita. Oke, look for the example. Misalnya kita orangnya itu banyak yang R gitu ya, misalnya R-nya ada 3 dan I-nya ada banyak gitu kan. Kemudian ada orang C gitu ya, ada salah satu gitu. Mungkin kita bisa bilang kita terkonsentrasi di R. So kalau kita terkonsentrasi di R, apa yang harus dilakukan? Ketika kita bikin suatu brief kerjaan, kita bikin sedetail mungkin. Jadi cara kerja di tim kita yang lebih banyak konsep atau dengan beberapa orang saja, terus kemudian kita kasih, oke, tugasnya gini, breakdown-nya rapi, supaya orang tinggal kerja nggak pusing mikir. Karena dia terkonsentrasi di R atau RC gitu. Mulai nangkap? Kenapa? Karena kalau misalnya, aku ambil contoh R sama S. Atau ya aku ambil R sama S lah, atau R sama A mungkin. Ketika kita beri breakdown tugas yang brief, yang orang R akan senang, tapi nanti mungkin orang A tidak demikian. Ketika si orang R diberikan brief tugas yang detail, bagus, rinci, gitu ya, wah mantap banget nih gitu ya. Tapi kalau orang A yang dikasih itu, set gue cuma jadi kuli proker gue di sini gitu. Gue cuma dikasih tugas kerjain, kerjain gitu. Gue nggak bisa berekspresi men di tim ini. Gue nggak bisa ngide, gue nggak bisa kreatif gitu. Walaupun bos gue bilang bosnya maksudnya Kadif ya. Walaupun Kadif gue bilang, oh ya silakan kalau ada masukan atau ada ide sampaikan aja gitu. Tapi atmosfernya nggak gitu, itu cuma jargon di lidah aja gitu, jargon lisan aja gitu. Karena apa? Karena ya cara kerjanya nggak didesain sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya kita bikin hal yang benar-benar oke, gue pingin bikin acara gathering himpunan. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Temanya mau gimana, desain acaranya seperti apa, bebas lu mau bikin seperti apa. Jadi gue kasih lu kesempatan berekspresi, create something, bebas, kita boleh diskusi apapun, ada ide-ide liar, oke, eksekusi. Orang A atau orang S gitu seneng banget gitu. Wah ini mantep banget nih. Tapi orang R, orang C stres dikasih kayak gitu. Waduh ini bos gue nih, bingung gue, gak jelas banget dia mau apa gitu loh. Dia cuma ngasih arahan kayak gini doang men gitu, cuma segini doang, gak jelas banget dia pengennya apa gitu. Kan gue bingung mau ngerjainnya gimana. Mulai dapat gambaran ya. Jadi ketika kita sudah paham anggota di tim kita itu kurang lebih komposisi seperti apa, kalau timnya sudah ada, maka kita bisa membuat teamwork design yang sesuai. Bahkan kalau tim kita belum ada, kita sedang mau mendesain tim dari rekrutmen BP misalnya, rekrutmen staff BP, kita bisa mendesain tim-tim yang sesuai dengan kebutuhan timnya itu. Contoh, misalnya kalau di tim HR, aku pinginnya orangnya sekitar RIA. Gitu. Karena aku udah E banget misalnya. Jadi aku terbalance dengan itu gitu. Jadi kita butuh orang yang RIA misalnya di situ. Jadi aku bisa cari dengan personality ya. Bisa kan kita suruh tugasnya. Lu personality test ya biasalah. Kalau aku sering juga lihat di form pendaftaran staf BP itu ada MBTI misalnya disuruh isi, yaitu hal yang umum kan. Nah, ketika kita buat seperti itu, ya udah, nanti kita bisa mendesain ketika timnya belum ada. Dan kalaupun ketika timnya udah ada, kita bisa mendesain suatu teamwork, suatu work style yang benar-benar sesuai. Ya. Nah, ini skill yang menurutku perlu dimiliki bukan hanya orang PSD aja, semua leader perlu, semua manajer perlu.
ya apapun lah, mau kalau di kabinet nyebutnya manajemen talenta atau ya, semua istilah lah pokoknya perlu gitu ya, yang berhubungan dengan orang. Gitu. Jadi the point is kita harus paham anggota-anggota kita seperti apa. Karena pandemi ini kita bisa tanya ke mereka gitu ya. Lu tipenya seperti apa, atau kita bisa observasi, atau kita minta mereka mengisi kuesioner tesnya gitu. Supaya kita paham cara kerja kita gimana. Dan ini jangan dijadikan patokan saklek, ini jadi panduan aja. Kalau tim lu ternyata lebih pinginnya ya tetap kreatif gitu ya, walaupun terkonsentrasi di RC ya terserah juga gitu. Akhirnya ini hanya sebagai guideline ya, jangan jadi patokan wah kita harus kayak gini, enggak gitu ya. Tapi ini memberikan gambaran bahwa kenapa tools boleh, silakan bebas tools apapun, nggak masalah gitu. Tapi ini memberikan gambaran bahwa prinsip pentingnya kita perlu paham anggota kita seperti apa. Kita perlu paham bukan hanya kenal saja gitu ya. Ya kenal mungkin kita tahu orangnya seperti apa, nama, tempat tinggal, asal, daerah, kosan, dan seterusnya, nggak gitu. Tapi kita paham cara kerjanya dia gimana, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berkomunikasi, apakah sesi-sesi meeting kita lebih banyak meeting singkat, atau lebih banyak sesi brainstorming, atau lebih banyak sesi ngobrol. Itu kita harus cerdas sebagai seorang leader. Ya, baik teman-teman yang di sini yang sedang menjadi leader, atau tadi mungkin seperti Salim ingin memberikan insight-insight terakhirnya lah ke proses selanjutnya, ini bisa disampaikan juga tentunya. Gitu. Jadi that's the point ya. Oke. Ya, udah diingatin nih. Kita langsung ke closing aja kali ya, karena ini kita sudah mepet juga waktunya. Ini kalau misalnya ngisi SDM bisa aku tutup dulu nih. You don't build a business, you build people and then people build the business, gitu ya. Jadi kita tidak ketika kita menjadi leader ya, kita tidak membentuk himpunan yang hebat, organisasi yang hebat, unit yang hebat, kabinet yang hebat. Tapi kita membentuk orang-orang yang hebat, dan nanti akhirnya orang-orang itulah yang membangun himpunan yang hebat tadi, organisasi yang hebat tadi. Coba sekarang juga kalau teman-teman bayangkan gitu ya, misalnya teman-teman di organisasi masing-masing, siapa yang anak himpunan banget gitu ya, misalnya teman-teman yang patra, coba bayangkan. Ada nggak anak orang yang patra banget di angkatan? Ada gitu, pasti 1, 2, 3 orang gitu. Tapi apakah cukup? Kalau di aku juga ada nggak anak yang hebat banget? Ada gitu. Misalnya ada unit UBT, ada nggak anak yang UBT banget? Pasti ada, itu 1, 2, 3 orang gitu. Nah, jadi poinnya adalah kita coba buat lebih banyak lagi secara kualitas maupun kuantitas gitu ya, orang-orang yang hebat, akhirnya dialah yang akan membentuk himpunan yang hebat, organisasi yang hebat, unit yang hebat, gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau dari aku. Silakan, nanti kita akan bahas lebih banyak, tanya jawab ya, sengaja lah supaya lebih banyak kita diskusinya ya. Nah, silakan teman-teman nanti kalau ada yang bertanya, dan kalau ada yang mau kontak aku setelah ini juga boleh DM aja. Ya itu aja. Ya kalau misalnya teman-teman ada merasa insight menarik, boleh juga share di story, tag aku di Pembelajar Produktif. Mungkin itu aja buat sharingnya. Karena jam 9 juga, silakan aku kembalikan lagi ke Nadila. Thank you teman-teman. Oke, thank you banget Kak Umar, sangat insightful ya tentang RISE, tentang realistik, orang yang realistik, investigatif, arsitek, sosial, enterprising, sama konvensional. Mungkin tadi dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang materi Human Resource Management ya? Atau mungkin kita tampilkan Slido aja ya Kak, karena tadi teman-teman mungkin udah ada yang tanya di Slido. Oh, boleh, silakan. Berarti aku stop share ya. Iya. Nah ini Kak, ada Slido-nya yang pertama. Bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang selalu memilih menghindar ketika membicarakan tentang tanggung jawab dia, Kak? Yang juga telah disetujui di awal. Udah banyak yang nanya ya. Iya, udah banyak, Kak. Coba boleh ulang-ulang, sorry pertanyaannya. Bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang selalu memilih menghindar ketika membicarakan tentang tanggung jawab? Padahal di awal udah bilang mau tanggung jawab nih, Kak. Banyak nggak sih kayak gitu? Kalau aku biasanya ini ya bicara gini lah, karena mungkin sistem yang sekarang itu tidak ada. Ya. Aku adalah orang yang berani pecat orang.
percaya atau tidak percaya. Tapi bukan artian dalam lu nggak becus gua pecat, nggak kayak gitu. Ya pecatnya aku kasih tanda kutip. Kenapa kita nggak kepikiran sekarang? Ini mungkin bisa jadi karena kita nggak tega atau karena sistemnya nggak ada. Apa maksudku dari pecat tadi? Contoh, misalnya ada timku, tim HR gitu ya. Tapi misalnya dia, contoh, aku sebut merek aja. Misalnya anak URO lagi fokus untuk KRI, kontes robot Indonesia, ya kan? Nah, kalau misalnya lagi fokus kerjaan itu, susah banget kalau misalnya memang harus handle HR juga. Jadi aku secara leader, aku bisa assign pekerjaannya dikurangi atau aku nolin, terus aku distribusikan pekerjaannya ke anggota yang lain. Ya kan? Harusnya kan gitu. Nah, makanya aku lakukan adalah ya ngomong ke dia, ya, lu kalau misalnya lagi fokus di robotik, di lomba lu sekarang, nggak apa, mending lu fokus aja sekarang. Ya, lu fokus ke sana, di sini lu gua cut dulu, gua off-kan dulu, jadi lu bisa fokus di sana. Ya, istilahnya dan lalu kita pecat seperti itu gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa enak ngobrol lagi, kita tetap teman seperti sebelumnya gitu ya. Kita bukan jadi gak enakan karena kerjaan gitu ya. Karena tugas himpunan, kita tetap teman gitu ya. Gue bakal dukung full gitu apa yang lo lakukan di lomba lu. Dan lu jadi nggak akan merasa nggak enakan ke gue dan teman-teman HR yang lain gitu. Karena kita sama-sama paham aja dan itu hal yang indah sekali kalau menurutku ya. Dan akhirnya saling memahami itu kita bisa dalam tanda kutip memecat dari tim supaya kita bisa alokasi tugas kita dengan baik lagi tim kita. Gitu ya. Tapi ini tentu setelah selesai pendekatan personal dan seterusnya. Nah, dan kalau misalnya lama nggak bisa di-approach juga ya kita bisa juga cut secara strategis, itu peran kita sebagai leader tentunya. Nah, atau mungkin kalau misalnya atau lu fokus di situ dulu. Nanti lu off aja dulu, lu mau berhenti dari sini juga nggak masalah, nggak masalah. Atau lu mau udah selesai, nanti mau 5 bulan lu di situ off, dalam tanda kutip cuti, nanti lu balik lagi pun boleh juga. Nah itu nggak masalah. Jadi kita harus paham dulu dia sibuknya kenapa. Apakah problem keluarga, apakah dia ada fokus lain, apakah ada tugas di organisasi lain, dan seterusnya. Ya, jadi kita memahami itu. Ya makanya aku seringkali mengkampanyekan kita coba bongkar dulu semua mitos-mitos tentang HRM yang ada di himpunan kita, organisasi kita gitu. Apa misalnya? Wah, rekrutmen. Ya kan, awal tahun kita melakukan rekrutmen. Boleh nggak kita bikin rekrutmen 2 kali? Awal tahun rekrutmen, tengah tahun rekrutmen lagi. Ya boleh aja gitu, gak ada yang larang gitu. Atau mungkin rekrutmen sepanjang tahun buka terus. Boleh nggak? Ya boleh aja kan, nggak masalah gitu. Ada nggak sistem cuti sebagai staf BP? Kalau misalnya mau fokus kalian dulu, ya itu tidak terpikirkan selama ini gitu, karena kita seringkali hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya gini, sebelumnya gini. Jadi kita tidak mengeksplor gitu. Jadi kita selalu kita harus jadi HR yang kreatif lah. Gitu. Jadi kalau misalnya organisasi kita belum paham konsep itu, ya kita berikan konsep-konsep tadi. Gitu. Jadi pertama gitu ya, tadi menjawab pertanyaan tadi, pertama pahami dulu rekan kerja kita itu seperti apa orangnya. Dan dia sekarang kenapa menghindar, ya? Kalau itu kita bisa pahami, kita bisa ambil keputusan yang tepat, gitu. Dan explore, yang kedua adalah explore segala kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kurang lebih gitu. Semoga menjawab. Oke, baik. Thank you banget Kak Umar atas jawabannya. Boleh lanjut di pertanyaan selanjutnya ya Kak? Boleh. Bagaimana cara mendekati rekan kerja yang baru dikenal dan cara menyatukan rekan kerja dalam tim sehingga lebih mudah untuk koordinasi? Apalagi di masa pandemi gini ya Kak, kadang kan kepanitiaan gitu. Kita kan nggak pernah ketemu dengan orang secara langsung Kak. Itu gimana? Engagement kan agak susah, soalnya kan nggak pernah ketemu secara langsung. Sebetulnya aku juga merasakan tentunya hal seperti ini di timku ya, dan kayaknya mungkin aku juga nggak kuat juga ya kalau jadi BPD masa pandemi, soalnya aku anak himpunan banget, anak nongkrong di sekre gitu ya. Jadi aku paham lah hal yang sulit ini pasti terjadi. Nah kalau aku caranya ya kumpul rutin itu wajib gitu ya. Atau aku masih kesel banget dengan sistem yang misalnya gitu kan, nyari jadwal ketika ada yang mau diobrolin baru nyari jadwal gitu. Akhirnya ngumpulnya nggak sering gitu. Nyari jadwal di grup lain atau di grup WA gitu ya. Ayo kita rapat hari Rabu, pada bisa nggak? Gitu kan. Oh bisa. Oh enggak. Oh bisa ya. Scheduling lama segala macam. Akhirnya ngumpul tuh jadi jarang gitu. Karena schedulingnya aja ribet gitu. Atau bahkan nanti muncul, oh yang hadir siapa? 1, 2,
3. Tidak hadir plus alasan. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang masih kayak gitu? Coba, aku nggak tahu nih. Zaman aku masih banyak yang kayak gitu ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang udah nggak lagi. Tapi kalau masih ada yang kayak gitu, boleh tulis di kolom chat. Akhirnya apa gitu ya? Ya kurang profesional kesannya lah. Tapi akhirnya kita jadi jarang ngumpul. Nah, ketika kita bikin suatu sistem yang kita meeting itu tiap minggu sekali ya, kalau aku bahkan masih gitu ya. Boleh tuh teman-teman komen siapa yang masih juga kayak gitu. Nah, kalau aku biasa bikin 2 sesi setiap minggu gitu ya, 1,5 jam aja nggak lama-lama. Ya meeting sebenarnya 1,5 jam 1 jam bisa gitu ya. Yang satunya aku namanya weekly meeting gitu ya, yang satunya namanya meeting retro gitu ya. Ini prinsip Scrum di Agile gitu ya. Tapi sebenarnya nggak retro banget, lebih ke ngopi santai lah, ngobrol santai gitu. Dan ini diagendakan, men. Ada Google Calendar-nya, ada Zoom schedule-nya gitu. Dan di agenda-agenda ini, ya di sini aku fokus bahas tentang apa yang kita kerjakan. Di sini kita fokus juga untuk tidak membahas kerjaan. Jadi rule of meeting-nya adalah tak boleh kita bahas kerjaan sama sekali. Gitu. Jadi di meeting tentu kita bahas kerjaan full, di sini kita bahas kerjaan 0%. Kita bahas ya siapa yang ada isu baru yang mau kita bahas gitu, atau gimana kehidupan sehari-harinya, kuliahnya gimana gitu. Atau mungkin siapa yang punya gebetan baru, ada gosip apa ya seperti itulah gitu. Kayak ngobrol biasa aja, dan itu kita lakukan rutin gitu. Itu sulit karena pandemi gitu. Caranya gimana? Ya agendakan gitu. Tiap minggu harus ada. Jadi aku tiap minggu pasti ada 2 hal itu di timku sekarang ya. Jadi kan aku ada tim di pembelajaran produktif itu ada tim gitu. Jadi aku bikin kurang lebih kayak gitu sistem yang aku create. Kan aku leader juga berarti dalam hal ini. Cara aku gitu sih. Jadi kumpul rutin, simple kan? Common sense but not common practice. Thank you. Thank you banget Kak. Bisa diterapkan ya teman-teman. Karena emang masalah pandemi ini yang lebih susah itu kumpulnya Kak. Padahal kan kita tinggal kumpul di depan laptop. Tapi itu rasanya mager banget gitu Kak. Mau kumpul. Kenapa mager? Eh, karena mesti banyak urusan gitu di rumah Kak. Biasanya. Ya makanya kita schedule, kita atur di waktu yang persis hari sama dan jam sama. Artinya apa? Artinya kita bisa prioritas something gitu. Dan aku bisa bilang juga ke ibu, ke bapak, ke adik segala macam. Kakak, tiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 rapat nih. Nah, kita bisa komunikasi itu juga karena jadwalnya udah fix. Kita bisa atur jadwal ngerjain tugas kita juga karena jadwalnya udah fix ada. Kita bisa ngatur jadwal lomba kita, jadwal meeting di organisasi yang lain karena jadwalnya udah fix. That's the power gitu. Dan orang nggak merasakan power itu sebelum mereka menerapkannya, believe me. Gitu. Jadi emang harus konsisten dan komitmen dengan jadwal yang udah kita buat ya Kak. Kuncinya. Nggak susah kok itu. Gini deh, coba terapkan aja dulu, bikin jadwal, sepakati tiap minggu jam berapa sampai jam berapa. Kalau bisa ada yang khusus untuk meeting, ada yang khusus ya hari meeting itu rapat ya. Ada yang khusus untuk ngobrol-ngobrol aja, dan mungkin awalnya terkesan bodoh gitu kan. Terkesan bodoh karena ya masa kayak kita ngobrol-ngobrol santai di agenda kan sih, kayak aneh gitu nggak sih? Tapi ya itu yang harus kita lakukan gitu. Karena kalau nggak kita agendakan ya nggak jadi, nggak akan ada. Gitu. Iya, benar banget. Mungkin dari masa kampus yang lain ada yang mau ditanyakan? Itu masih banyak pertanyaannya. Dari teman-teman, mau dari Slido aja Kak. Itu Takutnya bebas. dari teman-teman ada yang langsung mau bertanya gitu Kak. Boleh, kalau dari teman-teman langsung boleh juga. Di slide itu nggak ada namanya ya? Anonim semua. Iya, nggak ada namanya. Oke lah. Tadi iya, yang ini nggak ada namanya Kak. Oke, dari Slido, mungkin dari Slido dulu ya Kak ya. Nanti teman-teman kalau misalnya langsung mau tanya, silakan chat, bilang mau tanya, terus bisa langsung open mic. Mantap. Nah, ini ada Kak, bagaimana membangun dan mempertahankan engagement anggota terhadap komunitas di masa serba online seperti ini?
Tadi udah kan berarti ya Kak? Sama jawabannya. Sama. Nih, apakah MBTI membantu dalam memahami karakter manusia, Kak? Membantu kalau lu udah jago. Kalau lu udah jago membantu, tapi sulit lah. MBTI susah coy, karena dia 16 gitu. Maksudnya, Iya. coba aku tes sekarang gitu ya, siapa yang bisa aku kasih hadiah deh. 16-16-nya itu karakternya seperti apa gitu, strength weakness-nya. Sulit, karena dia banyak banget gitu. Jadi, kalau bisa ya pakai yang sederhana aja. Riasnya kan 6. Aku paling senang tuh pakai 4 temperamen ya. Itu 4 kan. Mirip DISC gitu 4 itu. Tapi bisa memahami karakter manusia bisa. Tapi itu termasuk yang ribet. Tapi dia populer. Nah, gitu aja sih. Iya, populer banget. Jadi kayak biasanya orang-orang kadang sampai ini Kak, nulisin di bio Instagramnya NFJ, INFJ kayak gitu biasanya. Nah, emang orang yang lihat Instagramnya bionya lu emang orang paham gitu loh. Ya lu aja, lu doang yang paham gitu loh. Ya maksudnya gini lah. Kalau misalnya ada, dan itu seringkali di form staffing, bener nggak? Di form staffing. Iya. Kalau HR-nya paham, jago, ya jalanin. Bagus itu. Kita bisa mengelompokkan orang-orang berdasarkan karakter yang serupa gitu. Dan bukan kepribadian yang sama ya, tapi bagaimana kita bisa mendesain itu. Ya kalau HR-nya paham ya gas lah. Tapi kalau lu nggak paham, udah itu aja jadi data kosong yang tidak bermakna. Cuma pendataannya ya so what gitu loh. Banyak juga jadi materi osjur kenal diri gitu kan, MBTI dengan tes MBTI kenal diri. Bagaimana bisa gitu loh. Ya, tapi ya sudah lah. Nanti kalau aku bahas lebih banyak ada yang tersinggung nanti. Agak sensitif ya Kak ya. Ya, karena pasti banyak yang melakukan itu. Yakin aku sekarang juga. Lanjut lah. Iya, masih banyak. Boleh lanjut. Ini ada pertanyaan baru Kak. Kak, boleh sharing sedikit bagaimana penerapan Agile Organization yang tepat di komunitas mahasiswa. Terima kasih Kak. Nice. Ini sulit karena biasanya aku nggak sharing sedikit, tapi sharing banyak jadinya, gitu ya. Jadi, tapi gini, intinya teman-teman, prinsip Agile Organization, organisasi Agile ya teman-teman mungkin tahu ya perbedaan antara waterfall dengan Agile. Prinsip Agile itu adalah kita gesit gitu ya, kita sering bisa berganti-ganti tujuan gitu ya, secara cepat. Nah, salah satu metode yang paling sering diterapkan. Jadi kalau si Agile ini dia ada Agile ini gini ya. Waterfall dan Agile itu adalah paradigma gitu ya. Adalah approach ya, cara kerja. Nah, tapi metodenya itu banyak. Agile itu metodenya yang paling populer adalah Scrum. Jadi kalau kita anggap distribusi dari penerapan Agile Organization, 52%-nya itu Scrum. Ya. Nah, nanti sisanya banyak yang menggunakan non-Scrum atau campuran dengan Scrum. Nah, metode Scrum ini adalah kita membagi berdasarkan beberapa sprint gitu. Nah, nanti sprint itu seperti apa aku nggak bahas di sini. Nah, sprint itu apa? Sprint itu adalah rentang kerja. Nah, biasanya satu sprint itu yang paling populer adalah 2 pekan, berarti 10 hari ya, karena kita hitungnya hari kerja. Jadi 2 pekan atau 10 hari, ada juga yang 1 pekan sama 4 pekan. Kalau aku menerapkannya 1 pekan karena aku sangat ngefans dengan sistem Scrum Agile 1 pekan. Dan akhirnya nanti kita terapkan project manajemennya dalam siklus 1 sprint itu 1 pekan. Jadi di awal kita melakukan sprint plan, kemudian nanti sepanjang perjalanan kita ada daily scrum-nya, di akhir kita ada review dan meeting retro. Nah, aku yakin teman-teman pusing karena ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Tapi poin utamanya kalau misalnya teman-teman mau menerapkan, seenggaknya 2 aja. Yang pertama gunakan OKR, ya yang tadi aku kasih tahu gitu ya. Jadi proker itu bisa diidekan aja di setiap perjalanan nanti gitu. Yang penting kita punya objektif dan key results yang tepat gitu ya. Yang pertama terapkan OKR, jangan proker yang dinilai dan itu menggambarkan. Jadi proker itu justru nomor 2 gitu. Yang penting objektif tercapai. Dan yang kedua adalah coba terapkan meeting yang rutin gitu ya, meeting yang rutin. Aku untuk waktu yang terbatas aku hanya bisa menjelaskan sebatas ini. Nah, kemarin aku bahkan pernah di mana ya, IMG atau IMMG gitu kalau nggak salah, itu aku ngisi bisa sampai 2 jam aku hanya bahas tentang organisasi Agile dengan metode Scrum tadi gitu ya. Jadi ada
prinsip 3-4-5-nya, kemudian ada 4 meeting utama di Scrum, ada juga hubungan antara manajernya. Sekarang ada 3 kan, Scrum Master, Development Team, sama Product Owner, tapi itu agak ribet lah kalau aku jelaskan secara singkat, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga ini yang nanya terpuaskan dengan jawabannya Kak Umar. Atau nanti tanya aku lagi deh di DM. Ya, Atau boleh Kak. atau yang tadi siapa nih anonim yang nanya, atau kalau butuh di organisasinya nanti hubungin aku aja. Gitu aja sih Pak. Ya, siap. Karena juga keterbatasan waktu, jadi kita udah sampai di penghujung acara nih Kak. Oh gitu, oke. Iya, jadi tadi kita udah bahas tentang yang pertama, sesi pertama tentang strategi manajemen. Jadi teman-teman harus tentukan parameternya dulu, tentukan indikator, dan OKR-nya harus jelas terlebih dahulu. Baru dibuatlah proker tersebut dan direncanakan proker tersebut. Dan yang kedua, kita ada membahas tentang human resource management, khususnya tentang job personalities, tentang RISEC. Kayak gitu. Mungkin dari Kak Umar ada closing statement, Kak? Atau kata-kata terakhir yang mau pesan-pesan kepada teman-teman yang mau disampaikan? Oke, sip. Thank you banget. Makasih banyak, Dila. Senang bisa berbagi lagi dengan teman-teman di sini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah dengerin. Poinnya gini, teman-teman hari ini udah dapat knowledge ya, pengetahuan. Nah, tapi nggak cukup ya, teman-teman perlu menerapkan itu gitu, sehingga dia menjadi apa? Menjadi skill atau keterampilan. Nah, biasanya perbedaan antara knowledge dengan skill, gap-nya ini bukanlah kemampuan, tapi kemauan. Ya. Jadi, apakah teman-teman hari ini hanya sebagai ilmu yang teman-teman dapatkan, atau yang teman-teman catat, atau teman-teman menerapkannya di organisasi masing-masing, itu adalah pilihan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bukan teman-teman mampu atau enggak, karena menurutku teman-teman udah dapat ya gambarnya seperti apa. Bukan teman-teman mampu atau enggak, tapi teman-teman mau atau enggak. Ya, bukan masalah mampu, tapi masalah mau atau enggak. Ya, jadi silakan gitu ya, karena knowledge is not power gitu ya. Knowledge is just potential power gitu. Tapi applied knowledge is power gitu ya. Pengetahuan yang diterapkan yang menjadi power ya. Jadi pesanku adalah silahkan menerapkan di tempat masing-masing. Kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh DM aku aja di Instagram Pembelajar Produktif. Nanti teman-teman kita bisa diskusi lebih banyak di sana. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih juga buat Kabinet Arunika yang udah ngundang. Semoga bermanfaat. Salam buat himpunan organisasi dan unitnya masing-masing. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya Kak, mau ada penyerahan sertifikat nih dari dirjen kita Kak Safa. Pada Kak Safa dipersilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Suaraku terdengar? Terdengar. Halo Safa. Halo Kak, jadi aku mau ngucapin terima kasih banget ke Kak Umar udah mau sharing bareng kami dan juga kepada peserta yang udah bertahan sampai selama ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk diaplikasikan. Mungkin segitu aja dari aku. Mungkin boleh di-share screen untuk sertifikatnya, oke. Ini Kak, sertifikat dari acara ini. Oke. Ini dokumentasinya gimana, Saski? Boleh Kak, aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak. Oke. Makasih Saski, makasih Kak Umar juga. Ya, terima kasih Kak Safa dan Saski. Mungkin kita dokumentasi yang terakhir kali ya Kak ya. Boleh, silakan. Dengan teman-teman peserta seminar kali ini. Pada teman-teman boleh on cam. Ambil aku kirim PDF-nya deh ke Zoom. Nih buat teman-teman yang mau baca-baca lagi nanti. Boleh Kak, terima kasih banyak Kak. Tuh, sudah. Oh iya teman-teman, sambil nunggu nih boleh ngisi ini ya, link feedback, karena feedback ini sangat penting buat keberjalanan komunitas, keberjalanan
kementerian kami. Jadi harap diisi link feedback-nya di bit.ly/feedback-spk2. Silahkan teman-teman yang mau on cam masih ditunggu ya. Oke, dihitung aja ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Oke, makasih teman-teman. Ya, makasih teman-teman udah mau on cam dan foto bareng. Terima kasih juga kepada Kak Umar sudah mau hadir dan memberikan materi pada malam hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Dan aku juga mau bilang terima kasih juga untuk teman-teman semua sudah mau hadir dan mendengarkan sharing ilmu yang diberikan oleh Kak Umar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat teman-teman. Salam pembelajar.